Kapan di kampus kita ada cewek secantik ini? Aku tak tahu sama sekali. Dia? Alia. Kerja di kantin sejak tahun pertama. Suka dia, sayangnya. Dia sudah punya pacar. Setelah kerja paruh waktu hari ini selesai, aku bisa belikan Fajar jam tangan yang paling dia suka. Fajar, lihat, aku baru dapat 60.000 lagi. Jam tangan yang dulu kamu mau, aku sudah. Kita putus. Fajar, apa maksudmu ini? Apa maksudmu? Kau tahu tidak, teman-teman sekelilingku, semua menertawakanku. Mereka bilang pacarku. Sehari-hari di kantin kampus cuma mencincang daging. Bilang aku cari tukang jagal jadi pacar. Fajar, aku baru dapat 60.000 lagi. Aku tahu semuanya. Aku juga ingin jalan-jalan di akhir pekan. Elania. Tapi, lihat, aku ingin cari uang lebih banyak untuk belikan kamu hadiah ulang tahun. Cukup. Jangan salahkan aku terus. Karena kau, teman-teman bilang, pacarku kerja di kantin. Aku jadi bahan gunjingan. Di depan mereka, aku tak bisa angkat kepala. Fajar benar. Alia Wijaya, keluargamu cuma pemulung. Kau tak pantas untuk Fajar. Fajar. Dulu waktu kamu tak punya uang untuk kuliah, akulah yang minta ayahku menampungmu. Akulah juga. Aku kerja 3 shift sehari. Seberat apapun, selelah apapun, asal bisa dapat uang, aku pasti kerjakan. Aku memperlakukanmu seperti ini, tapi kamu malah berselingkuh dengannya. Kamu tega begitu padaku? Jangan paksa aku. Bertahun-tahun kau kerja, selalu nempel, berpura-pura, tulus padaku. Bukankah itu paksaan? Membatasi hakku. Ini foto kita. Selalu kubawa. Kau pasti tak kira ini karena cinta? Aku ingin ia selalu mengingatkanku betapa kau menyakitiku. Intinya, syukurlah sekarang ada Sheila yang setia menemaniku. Akhirnya aku bangga. Lepas dari penderitaan. Fajar. Kamu putus denganku demi uang. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Saldo masuk 225 miliar rupiah. 1 miliar? Saldo masuk 225 miliar rupiah. 1 miliar? Ponselku rusak ya? Astaga, ini bukan idola kampus Akademi Ellison, harga pertama. Dia anak tunggal. Keluarga terbesar pertama. Statusnya sangat tinggi, tak terjangkau. Tak kira aslinya lebih tampan dari foto. Mobil mewah belakang itu platnya 9999. Ini kan mobil khusus orang terkaya? Kenapa ada di kampus kita? Kak Arga. Ponselmu. Terima kasih Kak Arga. Alia. Ayah. Sini. Biar ayah lihat baik-baik. Matamu kok merah begini? Ada yang nakal padamu? Tidak ayah. Aku cuma terlalu senang lihat ayah datang. Ayah, aku dengar mereka bilang orang terkaya. Orang terkaya. Dan hari ini, ayah pakai jas rapi begini. Sekarang kita kan bukan jualan rongsokan lagi, tapi jadi supir. Ayah ini orang terkaya, dan kau putri orang terkaya sejati. Ayah, apa yang kau bicarakan? Memang kita tak punya uang. Tapi aku tak pernah risau. Kau tak perlu berbohong besar. Cuma buat gengsi di kampus. Dasar kau. Paman Wijaya tidak bercanda. Kau memang putri orang terkaya. Dulu Paman Wijaya takut kau ditipu pria. Makanya disembunyikan darimu selama 18 tahun. Sampai hari pertama kuliahmu, baru diberitahu. Kak Arga, kenapa ikut bohongi aku? Kok masih tak percaya? Ayah tahu kamu baru masuk kuliah. Butuh uang. Ayah transfer uang saku. Ambil dulu buat dipakai. 10 miliar? Cuma uang saku? Ayah, kau benar orang terkaya? Sekarang kau percaya kan? Ayah, kau tahu berapa lama aku kumpulin botol air? Kau sembunyikan ini lama sekali. Kenapa tak beritahu dari dulu? Ayah juga tak tahu. Bisa sembunyikan darimu selama ini. Untuk menebus kerugian anakku bertahun-tahun, sekolah Akademi Elliston ini, ayah sudah akuisisi penuh sebagai hadiah hari pertama sekolahmu. Gimana? Uang saku 10 miliar. Akademi Elliston. Ayah,
pertama kali jadi putri orang terkaya. Perlu perhatian khusus apa? Perhatian. Selama bisa diatasi dengan uang, itu bukan masalah. Lalu, masih ada yang perlu dikhawatirkan? Aga, kamu kakak tingkat Alia. Kedepannya di kampus. Kamu harus jaga baik-baik Alia ya. Tenang, Paman Wijaya. Aku akan menjaga Alia dengan baik. Baik. Dan kamu juga. Jangan bilang ayah tak sayang padamu. Kesempatan ini sudah ayah buatkan untukmu. Kamu harus manfaatkan dengan baik. Ayah pergi dulu. Ayah, Sungguh cocok. Naik, aku antar kau ke asrama. oh, terima kasih. Antar aku pulang ke Arga. Paman Wijaya minta aku menjagamu. Jadi, aku perlu tambah kontakmu di aplikasi pesan, biar kita mudah hubungi nanti. Baik. Astaga, ini bukan Kak Arga. Kenapa dia ada di bawah asrama kita? Jangan-jangan. Dia sudah punya pacar sekarang? Tak tahu cewek yang diperhatikan Kak Arga. Siapa ya? Kalau aku bisa tertawa sampai terbangun. Kak Arga, aku sudah tambahkan kontakmu. Ini nomor ponselku. Ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Oh, baik. Aku pulang dulu ya. Alia, kamu baru naik dari bawah. Apa? Lihat, siapa yang diantar pulang Kak Arga? Begini, kami tadi lihat Kak Arga di bawah, jadi nebak. Dia pasti punya pacar. Jadi, kamu lihat atau tidak? Dia antar cewek mana pulang? Astaga, kalau mereka tahu Kak Arga yang antar aku pulang, pasti dikira macam-macam lagi. Tidak. Aku tak lihat Kak Arga. Kayaknya dia sudah pergi. Ya, sudah pergi. Telepon siapa yang bunyi? Alia. Kurir makanan. Telepon kurir. Aku ambil dulu. Hello, Kak Arga. Tadi ada satu hal lupa ku katakan. Sekarang semua dosen, mahasiswa, dan pimpinan Akademi Eliston sudah tahu orang terkaya mengakuisisi grup sekolah. Jadi sekolah khusus adakan pesta penyambutan mahasiswa baru untukmu untuk umumkan identitasmu ke seluruh kampus. Pesta penyambutan. Seluruh kampus, berarti malam ini Fajar dan Sheila juga datang. Di pesta, kau perlu sebagai putri anggota dewan naik panggung berpidato. Persiapkan baik-baik. Selain itu, Paman Wijaya sudah umumkan ke seluruh kampus. Putri anggota dewan naik panggung berpidato. Segera seluruh kampus akan tahu putri orang terkaya ada di kampus. Baik, aku paham. Terima kasih, Kak. Fajar. Kau malu sama aku lalu putus. Kuharap kau tak menyesal besok. Apa? Putri orang terkaya keluarga Wijaya ada di kampus kita. Rejeki nomplok ini akhirnya sampai ke aku. Perhatian seluruh dosen dan mahasiswa, kami selingi dengan pengumuman darurat. Hari ini, khusus untuk putri orang terkaya, pesta penyambutan mahasiswa baru. Semua harus bersikap serius. Larang yang tak berkepentingan masuk. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Putri orang terkaya ternyata satu kampus. Nanti, pusaka keluarga Wijaya, kujadikan hadiah pertemuan. Pasti takdirku berubah. Tempatnya mewah banget. Ternyata disiapin buat aku. Kalau dulu, gak bakal kebayang sama sekali. Hei, Kak Arga. Kau di mana? Aku lagi di depan pintu pestanya. Aku langsung masuk. Aku jemput. Ini bukan si miskin yang baru. Dilepas pacarnya. Kenapa? Tak mampu makan. Jadi minta-minta ke sini. Pesta penyambutan ini undang seluruh dosen dan mahasiswa. Aku nggak boleh ikut. Alia, kau belum tahu kan? Pesta penyambutan ini. Setiap orang harus bayar. 225 juta rupiah baru bisa masuk. Keluargamu jual rongsokan. Setahun pun tak dapat separuhnya. Sepertinya kau tak layak. Aku memang belum bayar biaya masuk. Tapi soal kualifikasi, aku lebih berhak daripada kalian semua. Ikut pesta penyambutan. Beli baju saja, harus tawar-menawar lama. Dapat untung kecil, langsung sombong. Dan tak tahu malu. Mana mungkin bisa bayar biaya masuk 225 juta rupiah. Alia Wijaya, kalau kau paham, minggirlah sekarang. Memalukan biasa-biasa saja, sudah cukup. Tahu nggak ini acara apa? Mau jadi bahan tertawaan seluruh kampus? Alia Wijaya, aku kasih tahu yang sebenarnya. Pesta penyambutan mahasiswa baru ini diadakan khusus untuk menyambut putri orang terkaya. Tujuannya, agar kami para mahasiswa dari keluarga kaya bisa saling bertukar pengalaman. Aku bisa bawa Fajar masuk ke kalangan atas. Sedangkan kau cuma bisa teriak-teriak di sini, seperti perempuan kasar. Alia Wijaya, hanya orang seperti Sheila yang lahir dari keluarga terpandang yang bisa buat aku benar-benar angkat kepala. Buat mereka yang dulu meremehkanku, semua tunduk dan hormat padaku. Inilah harga diri yang kuinginkan. Kalau kau paham, minggirlah sekarang. Kalau sampai menghina putri orang terkaya. Kau mati nggak tahu kenapa. Ada orang
Yang terlalu lama berlutut, jadi tak bisa berdiri. Aku justru pengen tahu. Diadakan khusus untuk menyambut. Masih bisa ketawa, atau enggak? Alia Wijaya, jangan kau tolak kebaikanku. Memangnya sekolah ini milik keluargamu? Sekarang juga berlutut minta maaf ke Fajar. Kalau tidak, aku segera usir kau dari sini. Kalau aku nggak bisa masuk, pesta penyambutan ini seharusnya juga nggak jadi diadakan. Kalau aku nggak bisa masuk, pesta penyambutan ini seharusnya juga nggak jadi diadakan. Low. Apa aku salah dengar? Pesta penyambutan bisa diadakan atau tidak? Pesta penyambutan bisa diadakan atau tidak? Keluargamu cuma tukang rongsokan. Kok berani menganggap pesta penyambutan milik keluargamu? Oh, aku paham, Sheila. Dia mau berpura-pura jadi putri orang terkaya, lalu mengumpulkan barang rongsokan di pesta penyambutan. Hah, sampah kumpulin sampah. Cocok banget sih. Ayahnya itu cuma pemulung. Anak ikut jejak orang tua. Itulah batas kemampuannya. Begini saja. Kau nggak usah masuk dan mempermalukan diri. Aku punya Rp225.000. Anggap saja aku kasihani kau. Ambil. Cepat minggir. Aku ini lelaki sejati. Uang naik bus umum aja nggak punya. Sekarang malah pakai uangku buat menghinaku. Fajar. Wajahmu yang licik ini sungguh hina. Alia Wijaya. Aku ini lelaki sejati. Tak akan berdebat denganmu. Aku sudah bersabar terus. Kau jangan pula tak tahu terima kasih. Yang nggak tahu diri itu kau, Fajar. Alia Wijaya, apa aku terlalu baik padamu? Berani bicara seperti itu ke pacarku? Baiklah. Hari ini aku harus memberimu pelajaran agar kau paham betul siapa dirimu sebenarnya. Aduh, Sheila. Aduh, kau! Alia Wijaya, dasar kau! Berani-beraninya kau pukul aku! Kau tahu siapa aku? Aku nona besar keluarga Mahendra dari Sentralia. Berani-beraninya kau pukul aku. Kalau ayahku tahu, dia pasti takkan membiarkanmu. Alia Wijaya, kau gila. Ayahnya itu pedali utama keluarga Mahendra dari Sentralia, juga pemegang saham Akademi Aliston. Kau berani memukul putrinya? Apa kau mau dikeluarkan dari kampus? Keluarga Mahendra Sentralia. Nggak pernah dengar. Tapi kalian mau usir aku dari kampus. Kalian nggak cukup kualifikasi. Alia Wijaya, sebelumnya, sebagai pacarku, kau boleh bersikap sombong. Tapi sekarang kami, satu pun dari kami, bisa dengan mudah menghancurkanmu. Apa yang kau pamerkan di depan kami? Kalian berdua, beritahu dia status kami. Aku ini anak kandung kepala jurusan. Cukup nggak ya kualifikasiku buat usir kau dari kampus? Nggak cukup. Wakil rektor kampus itu paman kandungku. Ibuku kerja di Kementerian Pendidikan. Semua sekolah dia yang urus. Gimana? Kalau ditambah kami berdua, cukup nggak kualifikasinya? Alia Wijaya, apa perlunya kau buat keadaan jadi seperti ini? Apa untungnya bagimu? Kau tak merasa malu? Aku saja jadi malu. Begini saja. Kau berlutut dan sujud minta maaf pada Sheila sekarang. Aku masih bisa membantumu memohon ampun. Setidaknya belasan tahun. Belajar kerasmu tak akan sia-sia. Kalian gabungan memang cukup. Aku muak banget. Jujur ku bilang ke kalian. Nggak cuma kalian, bahkan wakil rektor sendiri datang. Dia juga harus nurut aku. Alia Wijaya, mereka tak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Kau hanya seorang mahasiswi yang seluruhnya pakai barang murahan. Siapapun bisa punya status luar biasa. Tapi kau, mustahil. Identitasku apa? Sebentar lagi kau tahu. Sudah hampir mati, masih banyak bicara. Hari ini akan kuperlihatkan padamu akibatnya. Halo, Kak Arga. Halo, Halo, Kak Arga. Alia. Pesta penyambutan mahasiswa baru sebentar lagi mulai. Kau belum sampai. Ada masalah. Kak Arga, aku ditahan di pintu. Tunggu di sana. Aku segera sampai. Baik. Apa aku salah dengar? Barusan suara Tuan Pratama. Aku juga dengar si miskin ini tadi. Langsung sebut nama Tuan Pratama. Jangan-jangan dia memang punya identitas hebat seperti itu. Jangan-jangan Alia Wijaya orang-orang Tuan Pratama. Selesai. Kita lawan Tuan Pratama. Kita bakal tanggung jawab sendiri. Alia Wijaya, mainan apa lagi yang kau lakukan? Aku pacaran lama denganmu. Mana mungkin aku tak tahu. Kapan kau kenal Tuan Pratama? Bagus! Untuk menyusup ke pesta penyambutan mahasiswa baru, kau benar-benar menggunakan segala cara. Begitu rupanya, sudah kuduga. Yang paling tak boleh kau sakiti di kampus ini. Dia itu putra mahkota keluarga Pratama dari Metropura yang terpandang. Tokoh terkenal di kampus, statusnya sangat tinggi. Aku saja tak berani sembarangan memanggil namanya. Beraninya kau mengarang cerita tentangnya. Jangan panggil namanya sembarangan, karena kalian memang tidak pantas. Dan apakah aku bohong? Sebentar, kalian akan tahu. Sekurat masih sok berani. Kau pura-pura jadi putri orang terkaya keluarga Wijaya mau menyusup ke pesta penyambutan mahasiswa baru. Ketahuan lalu menghina Tuan Pratama. Kau sekaligus menghina dua orang yang paling tak boleh kau sakiti di kampus ini. Sekarang, aku yang akan menghajarmu dan membuatmu sadar siapa dirimu sebenarnya. Ini sekolah. Kau mau melawanku di tempatku? Sombong itu perlu dukungan. Sejak kapan sekolah ini jadi tempatmu berkuasa?
Sudah lama nggak menghajar. Mahasiswa baru yang tak tahu diri. Saudari-saudari, buka rekaman di ponsel. Rekam gaya dia nanti. Berlutut minta ampun. Nanti unggah ke grup mahasiswa baru. Biar semua lihat baik-baik. Baiklah, karena kalian ingin merekam, aku juga ingin merekam. Gaya kalian nanti berlutut minta ampun. Ramai sekali. Tuan Muda Saputra, sahabat terdekat Arga Pratama. Dia datang. Alia Wijaya, dulu sudah kubilang padamu, jadilah orang yang jujur dan berintegritas. Barusan kau pura-pura kenal Tuan Pratama. Kebohonganmu hampir terbongkar. Mau pura-pura sampai kapan? Tuan Muda Saputra, aku mahasiswa baru tahun pertama, Fajar Wijaya, Alia Wijaya. Barusan, tak cuma pura-pura jadi putri orang bergaya, tapi juga memfitnah Tuan Pratama. Kami sedang mengusirnya. Kau Alia Wijaya? Panggil saja Raka Saputra. Arga lagi ada urusan mendadak. Kami disuruh jemput kamu. Tuan Muda Saputra, dia cuma pemulung miskin. Masa mungkin Tuan Pratama menyuruh kalian menjemputnya? Kalian pasti ditipu olehnya. Tuan Muda pasti ada salah paham. Dia ini mantanku. Ayahnya cuma pemulung. Hidup hemat supaya dia bisa kuliah. Mustahil dia kenal Tuan Pratama. Kau ditipunya. Kamu siapa? Aku bicara sama kamu? Tuan Muda, aku. Arga bilang ada yang ngehalangin kamu. Ya, mereka ini. Mereka bukan hanya suruh aku keluar sekolah, tapi juga suruh aku berlutut minta maaf. Diam kau! Justru kau ini menghina Tuan Pratama dan putri orang terkaya di depan umum. Aku dan Fajar Wijaya hanya memberi pelajaran padamu. Ribut apa lagi? Akademi Ellison paling banyak. Punya mahasiswa kaya dan berkuasa. Kalian sendiri yang buta. Ganggu orang yang salah. Bukan cuma keluar dari organisasi mahasiswa, pesta penyambutan mahasiswa baru juga jangan ikut. Tidak, mutlak tidak boleh. Aku masih perlu Sheila Mahendra sebagai batu loncatan untuk kenal putri orang terkaya di pesta penyambutan. Tak boleh mundur. Kau masih berani ketawa? Alia Wijaya, pasti kau yang bikin Tuan Muda marah sampai kami kena getahnya. Aku. Berani ganggu orang Tuan Pratama? Kari mati. Aduh, tanganku. Pesta penyambutan tidak menyambut kalian. Mau pergi sendiri? Atau kusuruh orang usir kalian? Tuan Muda Saputra, tindakanmu kurang baik. Kami bayar untuk pesta penyambutan. Kau halangi kami masuk, tapi biarkan Alia ikut pesta. Ini melanggar aturan kampus. Aku mau temui Tuan Pratama. Kalian akan menyesal. Apa tadi pukulanku belum cukup jadi pelajaran? Kak Raka, pesta penyambutan sebentar lagi dimulai. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Kau, lalu kita harus bagaimana sekarang? Kau tak sadar? Begitu kami bilang. Akan laporkan ke Tuan Pratama. Mereka langsung ketakutan. Begini, kita langsung masuk cari Tuan Pratama. Di depan putri orang terkaya, kita buka kedok mereka. Bisa kenal Tuan Pratama dan menyenangkan putri orang terkaya. Dua tujuan tercapai sekaligus. Benar. Setelah kita bertemu putri orang terkaya, diakusi organisasi mahasiswa. Itu bukan apa-apa. Tapi kita sekarang sama sekali tak bisa masuk. Jangan khawatir. Ini pusaka keluarga Wijaya. Dengan ini, sebagai hadiah untuk putri orang terkaya, pasti bisa masuk. Fajar, kau memikirkanku dengan sangat matang. Tenang saja, pusaka keluargamu pasti tidak akan sia-sia. Begitu aku bertemu putri orang terkaya, pasti akan merekomendasikanmu. Hei teman sekampus, tolong sampaikan ini. Kak, boleh aku ajak minum? Aku nyetir, tidak minum. Alia, kan ku bilang, Arga memang pantas jadi idola kampus Akademi Ellison kita. Kemanapun jadi pusat perhatian. Tak disangka Kak Arga tak hanya tampan. Aku juga bukan pemberi harapan ke semua orang. Aku menjaga diri. Benar-benar tak tahu orang hebat seperti ini akan menyukai wanita seperti apa. Sudah, jangan banyak omong. Tadi ada masalah apa? Barusan aku Tuan Pratama. Lanjutkan. juga begitu sopan. Barusan tidak ada masalah. Sudah selesai semua. Barusan ada yang ngaku anak muda keluarga Wijaya. Mau ketemu Tuan Pratama. Bilang ada hal penting untuk Tuan Pratama. Kalau Tuan Pratama tak sempat, ini mau dia kasih ke putri orang terkaya. Mohon Tuan Pratama berkenan menyerahkan. Pesta penyambutan ini diadakan untukmu. Hadiahnya juga untukmu. Kau putuskan. Bahkan sampai pusaka keluarga pun dikeluarkan. Fajar, aku kasih kau kesempatan ini. Pergi beritahu dia, hadiahnya sudah diterima putri orang terkaya. Suruh mereka masuk. Putri orang terkaya. Tuan Pratama. Aku setuju dengan katanya. Itu Tuan Pratama. Kalian tahu siapa aku? Berani-berani menghalangi. Masih mau terkuliah. Alia tak mungkin. Tuan Muda Saputra sudah perintahkan. Siapapun kalian, dilarang ikut pesta penyambutan malam ini.
Ini perintah Tuan Pratama. Tuan Pratama, persilakan masuk. Sudah ku bilang, Alia tak mungkin kenal Tuan Pertama. Kalau ia, dengan sifatnya, dia tak akan izinkan kita masuk. Berkat pusaka keluarga dari Fajar Wijaya. Tapi si Alia Wijaya ini selalu cari gara-gara. Di pesta penyambutan malam ini, harus kita usir dia dari Akademi Elliston. Wah, hanya pesta penyambutan biasa. Tapi ternyata megah sekali. Terlihat betapa kampus menghargai putri orang terkaya ini. Dengar, ayah putri orang terkaya. Tak hanya mengakui sisi Akademi Elliston kita, langsung keluarkan 2 triliun 250 miliar rupiah. 2 triliun 250 miliar rupiah. Putri orang terkaya ini memang beruntung. Sejak lahir sudah menguasai separuh kekayaan Centralia. Tapi katanya, orang terkaya itu ingin mengasah putrinya, jadi dirahasiakan terus. Baru setelah putri orang terkaya dewasa, dia tahu identitasnya sendiri. Alia Wijaya. Rupanya kau sembunyi di sini. Aku cari-cari tak ketemu. Teman-teman, lantai 2 area VIP. Kalian tahu siapa aku? Cepat biarkan kami naik. Yang disambut di lantai 2 adalah tamu penting pesta ini. Kalian tak pantas. Kami tak pantas? Lalu kenapa dia di atas? Putri orang terkaya, saya sudah ikut instruksi Anda. Bawa mereka ke sini. Putri orang terkaya? Kau bilang dia putri orang terkaya? Menyamakan pemulung sebagai putri orang terkaya? Kau buta mata? Sudah lama aku tunggu kalian. Akhirnya datang juga. Alia Wijaya. Tahu siapa yang izinkan kami masuk? Putri orang terkaya keluarga Wijaya. Sendiri yang undang kami masuk. Benarkah? Putri orang terkaya mengundang kalian masuk. Sampai senang sekali ya. Tentu saja. Alia Wijaya. Tak kusangka kau masih bisa tertawa. Kami sudah siapkan hadiah mewah untuk putri orang terkaya keluarga Wijaya. Nanti, saat kami temui putri orang terkaya, kau jangan harap bisa tetap di kampus. Hadiah. Inikah? Hadiah ini memang cantik. Aku juga suka. Ini bukan Fajar. Bukan untuk diserahkan ke putri orang terkaya. Kenapa ada padamu? Apa kau? Alia Wijaya yang suruh kau curi hadiah sambutan untuk putri orang terkaya. Teman ini, saya sudah lakukan permintaanmu. Berikan barangnya ke putri orang terkaya. Dia yang ngajarin kau ngomong begitu? Aku lebih paham statusnya daripada kau. Siapapun di sini bisa punya latar belakang hebat, tapi hanya dia tidak mungkin. Kondisi keluarganya seperti apa? Aku paling tahu. Fajar Wijaya. Fajar, ini pasti pusaka termahal. Yang keluargamu punya ya? Dulu ibumu sakit parah. Kau tak tegas menjualnya. Sekarang demi lihat putri orang terkaya, langsung dikasih. Sudah, jangan banyak ngomong. Kau mencuri sudah langgar peraturan kampus. Sementara belum jadi besar, cepat kembalikan hadiahku. Kalau tidak, nanti tertunda urusan pentingku dengan putri orang terkaya. Aku takkan ampuni kau. Baiklah. Kebetulan hadiah ini juga kujijiki. Kamu! Alia Wijaya, kau tahu harga barang ini? Alia Wijaya, aku tahu kau tertarik pada bakatku, makanya tak tega putus. Tapi kali ini, kau tak hanya ganggu Sheila, tapi juga rusak pesta penyambutan. Sudah sentuh batasku. Apa jadinya kalau kusentuh? Bisa kau usir aku? Kau sanggup? Rupanya selama ini aku terlalu memanjakanmu, hingga kau jadi semena-mena dan sombong. Tapi, kau harus lihat situasi sekarang. Bukan cuma aku, semua di pesta ini tak sudi padamu. Kami saja belum ada yang bicara. Siapa berani wakili semua tamu pesta? Kirana, kok kau datang? Akhirnya, aku kenal. Kamu, teman baik ini. Mana mungkin aku cuma lihat saja. Kamu diganggu orang lain. Lagi pula, kakakku suruh aku jagain kamu baik-baik. Kalian ini, siapa lagi? Kami kan teman sekamar Alia. Jijik lihat, kalian jahatin orang. Banyak sekali orang. Jahatin Alia kami sendirian. Sikap kalian tadi, kukira kalian hebat. Ternyata, cuma teman sekamarnya. Teman si miskin. Bisa jadi orang penting apa? Orang miskin lagi. Wah, kalau gitu, statusmu hebat ya. Kocak banget. Lihatlah mereka ini, kelakuan orang kampungan.
Sudah, hari ini aku baik hati. Akan kuberitahu kalian. Siapa sebenarnya yang kalian lawan? Sosok seperti apa ini? Fajar Wijaya, salah satu dari 4 keluarga besar Sentralia, ahli waris Grup Wijaya, aset puluhan miliar rupiah. Posisinya cuma di bawah Tuan Pratama. Wah, Bagaimana? Sekarang baru takut? Kamu! Kalian tertawa apa? Jangan-jangan kalian jadi gila ketakutan. Tuan Muda Fajar, ahli waris Grup Wijaya, Lihat apa? semua yang hadir di sini. Orang-orang terpandang di Centralia. Kamu pernah dengar ada tokoh macam ini di Centralia? Aku belum pernah dengar ada Tuan Muda Keluarga Wijaya di Sentralia. Di pesta-pesta keluarga sebelumnya, aku juga tidak pernah melihat orang ini. Entah benar atau palsu. Kau pernah dengar? Grup Wijaya. Namanya siapa? Fajar Wijaya. 4 keluarga besar Sentralia, dipimpin keluarga Wijaya. Keluarga besar lainnya juga pernah kulihat, tapi aku tidak pernah dengar nama Fajar Wijaya. Tuan Muda Fajar Wijaya. Gelar yang begitu mentereng. Kok aku tak pernah dengar? Aku memang rendah hati, jarang hadir di acara seperti ini. Makanya orang tak kenal. Kau terlalu rendah hati. Di pesta penyambutan ini, hampir semua keturunan keluarga besar Sentralia berkumpul. Tapi tak seorang pun kenalmu. Menurutmu, apa kau terlalu rendah hati? Atau kau sengaja menipu semua? Omong kosong. Ayahku lama di luar negeri, baru pulang. Wajar tak dikenal. Normal kan? Kenapa gugup? Aku cuma nebak. Alia Wijaya, cukup. Tuan Muda Wijaya memang rendah hati. Tak suka pamer latar belakang. Tak disangka kamu malah memanfaatkannya. Teman-teman sekalian, kalau orang lain tak tahu latar Tuan Muda, masih wajar, masih bisa dimaklumi. Tapi Alia Wijaya, dia cuma pelayan keluarga Wijaya. Pura-pura tak tahu. Jangan sampai kalian dimanfaatkannya. Ternyata... Alia, Wijaya, itu pelayan Tuan Muda Wijaya. Pantasan bisa masuk pesta. Kukira siapa? Orang penting. Siapa bilang Alia pelayan keluarga Wijaya? Baru pulang. Bagus, Alia. Tuan Pratama pasti tahu. Kau pura-pura jadi putri orang terkaya. Dia datang khusus menghukummu. Alia, lihat kau berkilah. Alia Wijaya, jangan bilang aku tak bantu. Kau sendiri yang keras kepala. Nanti aku tak akan bela kau lagi. Tolong. Nanti, jangan sampai berlutut minta tolong. Tak akan menyesal sebelum terlambat. Aku, Tuan Pratama. Aku datang tidak terlambat kan? Pas banget datangnya. Maaf buat semua, sudah lama menunggu. Wakil Rektor ada urusan mendadak, jadi hadiah hari pertama sekolah ini akan kusampaikan untukmu. Cuma berlian, mobil mewah, villa, dan sebagainya. Kalau kau suka, bisa kau simpan. Berlian bernilai miliaran, gaun pesanan tangan, villa tepi sungai, dan Maybach terbaik. Wakil Rektor sangat royal. Ini semua untuk Alia Wijaya. Dia apa jasanya? Terima kasih atas niat baik Wakil Rektor. Tapi aku tak pantas terima. Lagi pula, aku tak suka dikasih perlakuan khusus. Hadiah-hadiah ini, tak usah. Kalau begitu, aku tahu harus bilang apa ke Wakil Rektor. Paman Wijaya ada urusan mendadak. Tak bisa hadir di pesta penyambutan malam ini, jadi kau akan mewakilinya berpidato. Fajar. Tuan Pratama begitu hormat pada Alia. Jangan-jangan dia benar putri orang terkaya? Tidak mungkin. Orang terkaya kuasanya besar. Putri orang terkaya keluar, pasti diantar mobil mewah. Tinggalnya pasti villa. Kalau Alia Wijaya benar putri orang terkaya, mana mungkin tinggal kontrakan, naik bus ke sekolah? Apalagi mungkin tertarik pada orang tak punya seperti aku. Betul. Alia itu anak, pengasuh di keluargamu. Mana mungkin putri orang terkaya? Aku pasti sedang marah. Halo semuanya. Aku Alia Wijaya. Hari ini aku mewakili ayahku, anggota Dewan Kampus, untuk berpidato. Sebenarnya, aku baru tahu kemarin. Ayahku adalah orang terkaya. Dan aku adalah putrinya. Alia Wijaya ternyata putri orang terkaya. Dengar? Ayah putri orang terkaya. Tak hanya mengakui sisi Akademi Elliston kita, langsung keluarkan 2 triliun 250 miliar rupiah. 2 triliun 250 miliar rupiah. Arga Pratama adalah putra mahkota elit Metropura yang bisa diperlakukan seperti ini. Hanya putri orang terkaya. Mungkinkah sebelumnya dia menyembunyikan identitas? Dia benar-benar putri orang terkaya. Lalu tadi aku... Fajar. Alia sepertinya benar putri orang terkaya. Sekarang bagaimana? Oh ya, Tuan Muda Fajar Wijaya, apa yang kau lakukan? Di depan umum begini, kau panggil Alia mesra. Pacarmu tak kau peduli? oh ya. Kita tumbuh besar bersama. Kau tahu siapa aku? Aku hanya sesaat tak waras. Sebelumnya, aku yang salah. Aku tidak benar. Aku buta. Tak melihat kebaikanmu padaku. Sekarang aku sudah tahu. Berikan aku kesempatan lagi. Boleh? Fajar Wijaya, kalau aku bukan putri terkaya, tetap anak pemulung. Kau masih mau denganku? Tentu. Kita teman masa kecil. Perasaanku padamu takkan pernah berubah. Asal kau mau. Sekarang kita bisa memulai ulang. Mari mulai lagi. Baik. Asal kau lepas harga diri, minta maaf berlutut di sini, aku bisa pertimbangkan. Ternyata diriku di hatimu tak cukup berarti. Tak cukup berarti. Kau mempermainkanku. Fajar Wijaya,
Kalau kau masih punya harga diri, aku masih hormati. Tapi tak kusangka, kau benar-benar rela berlutut demi uang. Awalnya aku mau buatmu kehilangan semua. Sekarang, aku ubah pikiran. Aku ingin perlahan menyiksamu. Kau Fajar Wijaya. Kau tak sepadan dengan Alia, terlalu tinggi untukmu. Raka. Hey, urus beberapa orang pengacau ini. Sekarang juga, pesta tetap dilanjutkan. Kamu masih bengong apa? Terima kasih atas kekasihmu. Serahkan padaku. Kenapa? Mau aku suruh orang usir kamu? Cowok ini benar-benar pria pendaki status. Aduh, Kak. kamu masih bengong apa? Cepat kejar dia. Sst, Aduh, Kak. katakan. Kalau kamu tidak naik, nanti calon kakak ipar dikejar Kak Arga. Kamu kan tidak demam. Ngomong apa sih? Aku saja belum punya pacar. Mana mungkin ada kakak ipar? Alia Wijaya, bukan calon kakak iparku. Apa? Aduh, nona besar. Kamu ngomong apa sih? Menyuruhmu jaga Alia. Itu keinginan Arga. Berani-beraninya aku merebut wanita Arga? Aku nggak mau hidup lagi. Kak Arga, jangan-jangan Kak Arga suka. Sebenarnya aku juga nggak terlalu yakin. Tapi aku belum pernah lihat Arga begitu perhatian ke seorang cewek. Pasti ada sesuatu. Kau suruh mereka ikut upacara penyambutan, cuma untuk balas dendam pada Fajar. Lagi pula, rasa dapat lalu hilang. Lebih menyakitkan. Kau masih sama seperti dulu, tak berubah sedikit pun. Kak Arga, dulu kenal aku. Hari ini juga bisa dibilang, aku sudah bantu kau sekali. Traktir aku makan, boleh kan? Tentu bisa. Kalau bukan Kak Arga datang tepat waktu, aku masih akan dihinggapi mereka. Kalau Kak Arga ada waktu, kita bisa makan sekarang. Hari ini aku ada acara, tapi kau utang aku sekali makan. Baik. Kalau lain kali Kak Arga ada waktu, aku siap kapan saja. Baik. Ikuti acara dulu, setelah selesai, aku antar kau pulang. Terima kasih, antar aku pulang. Aku masuk dulu. Dia udah naik. Masih ngapain lihat-lihat? Kau kenapa ada di sini? Akara udah selesai. Aku antar adikku balik ke asrama nggak boleh. Kak Arga, kalau gitu aku duluan ya. Dah. Aku bilang, Arga, jangan-jangan kamu benar suka sama si Alia ini. Aku ingat, kamu kan dulu punya. Cinta tak terlupakan waktu SMA, baru berapa tahun lewat. Nggak setia buat cinta tak terlupakanmu. Jaga kesucianmu lagi. Jaga sopan santunmu. Jangan dasar anak kurang ajar. Dasar anak kurang ajar panggil Alia. Aduh, aku paling mendambakan cinta murni. Di sekitarku cuma kamu, satu-satunya pejuang cinta murni. Naksir diam-diam 3 tahun. Naksir diam-diam 3 tahun. Kukira kamu akan terus nunggu. Aku terlalu kecewa. Kukira kamu akan terus nunggu. Maksudmu. Dia yang kamu naksir diam-diam. Yang kamu naksir diam-diam 3 tahun. Cinta tak terlupakan. Tadi cinta tak terlupakanmu. Ngajak kamu makan. Kenapa kamu nggak pergi? Kesempatan bagus banget. Memangnya kau paham apa? Terlalu agresif, malah kontraproduktif. Hihi. Nggak nyangka yang biasa tegas dan sigap. Kak Arga. Sekarang juga ngerti buat pelan-pelan. Tegas dan sigap. Tegas dan tanpa ragu. Tegas dan tanpa ragu. Tegas dan sigap. Apa? Baik, aku paham. Fajar, hari ini kita dibohongi oleh Alia itu. Maksudmu apa? Apa maksud kita semua dibohongi? Ayahku baru telepon. Katanya putih orang terkaya tidak datang sama sekali. Oh, begitu. Hari ini Arga ke Alia sangat perhatian. Pasti karena Alia, si manis kecil itu, naik ke ranjang Arga. Semua yang terjadi hari ini, dia atur Arga untuknya. Tujuannya balas dendam padaku. Sudah kubilang Alia, mana mungkin tiba-tiba jadi putri orang terkaya. Hari ini, jangan-jangan kau kira. Fajar, hari ini, jangan-jangan kau kira dia benar putri orang terkaya. Dan menyesal putus? Mana mungkin? Lelaki sejati tak mudah berlutut. Sheila, kau tahu aku. Aku paling tak sudi mengandalkan wanita untuk mewujudkan ambisiku. Aku takut urusanku membawa dampak buruk padamu. Jadi, demi kau, aku berlutut memohon padanya. Sudah kuduga. Fajar, kau orang yang angkuh, tapi rela berlutut untukku. Aku tidak salah menilai. Kau tahu aku, jangan sedih lagi. Besok kita ke mall. Lihat yang disuka, kita beli saja. Baik. Alia Wijaya, kau sekong Arga pertama. Selalu lawan aku, bahkan mau bongkar identitasku. Aku juga tak akan biarkanmu tenang. Ada apa? Lihat apa? Kau dan Alia Wijaya ini benar-benar ada jodohnya ya? Cuma inspeksi mal aja. Bisa ketemu. Inspeksinya ditunda dulu. Temanin aku ke suatu tempat. Nggak usah inspeksi. Terus mau kemana? Arga, bukan mau bilang apa-apa. Tapi pikiranmu ini kok bolak-balik terus. Aku kan juga anak keluarga Saputra. Tuan muda. Setiap hari ikut kamu keluyuran. Hidup kayak asisten pribadi.
Astaga, Alia. Sepatu ini sudah dipakai berapa lama? Solnya sudah lepas. Masih tak mau ganti. Kamu kan putri orang terkaya. Masih hemat banget. Siapa yang percaya kalau diceritain? Dulu demi biaya Fajar brengsek kuliah, aku hidup hemat. Enggan beli apapun untuk diri. Sepatu rusak pun tak diganti. Sudah biasa hemat, tak mudah berubah. Tapi kau benar, aku kan putri keluarga terkaya. Harus lebih sayang diri. Sepatu ini harus diganti. Kebetulan ada toko sepatu. Kita masuk, lihat-lihat. Bagus. Olia. Alia, cepat duduk. Sepatu Alia ini bagus banget. Pasti cocok dipakai kamu. Cantik sekali. Aku sekarang kaya. Bolehlah hidup mewah. Seperti yang kuketahui, sepatu ini harganya 67,5 juta rupiah. Kalian tak mampu beli. Kalian lagi. Betapa sempitnya dunia ini. Mampu beli atau tidak, ada urusan apa dengan kalian? Olia Wijaya, orang seperti apa? Pantas pakai sepatu kelas apa? Asalmu rendah tak akan ditertawakan. Tapi kalau demi gengsi, beli sepatu tak sesuai statusmu. Ditambah pakaian murahanmu ini, barulah kau jadi bahan tertawaan. Apa urusan kalian? Toko ini milik kalian, tak ada urusan. Minggir, jangan ganggu aku coba sepatu. Memang tak ada hubungan. Baju murahanmu biasa saja. Sepatunya rusak. Tak tahu. Berani keluar pakai begitu. Bajuku bersih rapi, sopan nyaman. Aku tak lihat masalah. Lagi pula, pakaian tak mewakili status orang. Orang. Meski berpakaian bagus, tetap berperilaku seperti anjing. Malas debat denganmu. Hello. Sepatu ini aku mau, tolong dibungkus. Baik, Nona. Silakan ikut saya. Tunggu. Abaikan saja. Cuma gonggongan anjing. Kamu yakin mau untuk si miskin ini singgung pelanggan sungguhan? Lihat penampilannya. Mana mungkin beli sepatu ini? Alia Wijaya, sepatu ini 67.500.000 rupiah. Bukan 3 rupiah. Dari mana uangmu beli barang mahal ini? Oh yeah. Keluar belok kiri. Ada pedagang kaki 5. Barang di sana. Lebih cocok untukmu. Kamu ini ada habisnya nggak sih? Bukan cuma 30 juta, bahkan 300 juta. 3 miliar. Alia pasti mampu beli. Uang ini bagi orang lain. Mungkin tak berarti. Tapi bagi Alia Wijaya, meski jual semua miliknya, juga tak mampu bayar. Fajar, kau bicara tegas. Tak takut nanti kau dipermalukan? Memalukan. Fajar Wijaya baik hati. Tak mau berdebat denganmu. Jangan tak tahu terima kasih. Sheila. Dia dari keluarga sederhana. Wajar jika sombong. Kita tak perlu serius. Kalau anjing menggigit kita sekali, kita tak mungkin gigit balik. Itu juga benar. Aku juga enggan bermasalah dengan orang rendahan. Tapi dengan statusnya, dia tak pantas pakai sepatu pilihanku. Sudahlah. Dia tak pantas pakai sepatu pilihanku. Kau sendiri mulia. Lagi pula sepatu ini bukan cuma satu. Kalau mau, kalian beli dulu. Kau juga tahu kan? Orang sepertimu pakai sepatu ini. Cuma cari sensasi. Tapi Kirana beda. Kalau Kirana suka, peleon. Sepatu ini aku ambil sebagai hadiah 1 bulan pacaran. Untuk Kirana. Oke. Hari ini kulihatkan apa bedanya. Sepatu ini masih ada berapa? Bapak ini masih ada 3 pasang. Oke. Buku semua. Kartu bank ini. Ambil kartu ini. Isinya beasiswaku dan uang dari kerja paruh waktu. Jika dijumlah, sekitar 225 miliar rupiah. Kau pakai saja untuk belajar tenang. Jangan khawatir soal uang. Ternyata mau pakai uangku lagi. Buat sok kaya. Fajar Wijaya. Kau mau sok. Aku tunggu saat kau dipermalukan. Bapak ini. Bayar dengan kartu di sini. Pembayaran gagal. Saldo kartu tidak cukup. Tuan Muda Fajar Wijaya. 67.500.000, bukan miliaran rupiah. Tuan Muda Fajar Wijaya, uang segini saja, tak bisa keluarkan. Bapak ini. Kalau begitu, saya bayar 1 pasang dulu untuk mencoba. Pembayaran gagal. Saldo kartu tidak cukup. Fajar Wijaya, bukannya kau bilang ayahmu memberimu uang saku jutaan tiap bulan? Kenapa di kartu ini tak sampai 67,5 juta rupiah? Kartu ini kok kosong? Aku ingat jelas. Alia bilang dia naruh 10 juta di dalam. Pasti mesinnya rusak. Ayo, kita balik lain kali. Kemampuanmu kurang? Jangan salahkan jalannya tak rata. Pakai kartuku. Pembayaran berhasil. Nona ini. Saya akan segera bungkus untuk Anda. Bagus kau. Dari mana uangmu? Beli sepatu semahal ini. Serahkan sisa uangnya. Uang apa? Kau masih berpura-pura. Pemulung miskin sepertimu.
Mana mungkin bisa beli sepatu seharga 67,5 juta? Uang ini pasti curi dari Fajar Wijaya. Oh ya, uang ini semua hasil kerjaku. Kau malah curi uangku. Kalian punya bukti? Bisa seenaknya fitnah orang? Tak apa. Fajar Wijaya punya pacar sepertiku, sama sekali tak kekurangan uang. Mana perlu memfitnahnya? Fajar Wijaya, kali ini untung kami yang temukan. Diam-diam, entah sudah berapa dia curi darimu. Aku nggak peduli uang. Tapi Alia, kartu ini hasil hematku. Buat beli hadiah Kirana. Kalau aku masih terus memanjakannya, berarti merusaknya. Begini, kau kembalikan uangnya. Aku nggak akan laporkan polisi. Fajar Wijaya, apa actingmu? Bisa sedikit seperti uangmu. Dulu waktu kau kuliah, aku yang biayai. Sekarang sudah putus. Kau masih mau pakai uangku untuk menghidupi dirimu dan pacarmu. Perhitunganmu terlalu nyaring. Tuan Muda Wijaya, aku benar-benar kasihan padamu. Kau sudah menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Dia sama sekali tidak menghargai. Orang seperti dia yang suka mencuri. Menurutku harus langsung melaporkan polisi, biar dia menghabiskan sisa hidupnya. Masuk penjara. Betul. Hal sebesar ini, aku harus melapor ke polisi. Aku hubungi polisi sekarang. Jangan laporkan. Fajar. Kirana, dia orang miskin. Mungkin cuma sesaat tergoda. Kalau polisi datang, hidupnya hancur. Ueng, aku bisa maafkan utangmu. Anggap saja upah untuk pelayan. Tapi kartu ini ayahku berikan padaku. Harus ku ambil kembali. Fajar, kau terlalu baik hati. Makanya bisa dimanfaatkan si cewek ini. Fajar Wijaya, dulu waktu wajib belajar 9 tahun diberlakukan. Apa kau ketinggalan? Kau menguasai harta orang lain secara ilegal, jumlahnya sangat besar. Bisa masuk penjara. Cepat kembalikan padaku. Alia Wijaya, kau tak paham bahasa manusia? Sudah kubilang, kartu ini memang milikku. Lagi pula, sebelumnya kau habiskan uangku. Tak sampai ratusan juta, puluhan juta, pasti ada. Aku tak memintamu bayar. Sudah lebih dari cukup. Oh ya? Wah, aku sangat takut. Takutnya? Mau ku bebaskan juga bisa. Sepatu itu. Sekarang berlututlah, pakai sendiri untukku. Tuan Muda, seharusnya kau lakukan ini sejak dulu. Membiarkan si cewek ini semena-mena begitu lama. Masih bengong apa? Cepat berlutut. Layani tuan muda ini pakai sepatu. Jangan lupa status pelayanmu. Ayo. Kalau dia tak mau berlutut, bantu dia. Ramai sekali. Pak polisi. Ini dia ceweknya yang mencuri uang pacar saya. Orang seperti ini, kalau keluar kampus, jadi sampah masyarakat. Cepat tangkap dia. Sheila Mahendra ini benar-benar panggil polisi. Dia sakit jiwa apa? Sengaja mau bunuh aku. Omong kosong, jelas-jelas kalian yang pasang jebakan. Pak polisi, jangan percaya kata-katanya saja. Itu dia. Dick, nggak nyangka kita ketemu lagi cepet banget. Halo Kak Raka. Kak Arga juga. Kau terlihat tidak baik-baik saja. Badu pulang. Status, Alia Wijaya, mana pantas tuan yang menggendongnya. Ambilkan sepatu yang baru kubeli. Ambilkan sepatu yang baru kubeli. Kak Arga, aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Sepatu ini beli dadakan, belum tahu pas atau tidak. Sepatu ini sepertinya pesanan khusus. Cuma satu-satunya. Harganya lebih dari 300 juta. Kenapa Kak Arga? Ambilkan sepatuku? Apa karena ayah suruh jagain aku? Jadi nurutin ayah. Baru perhatian banget? Astaga, apa mataku salah lihat? Kak Arga berlutut satu kaki. Bantu Alia pakai sepatu. Ini alur cerita novel apa sih? Aku terharu melihatnya. Iya juga ya. Aku heran kenapa Arga tiba-tiba batal inspeksi. Ternyata beliin sepatu buat cinta tak terlupakan dia. Si brengsek ini sok gaya lagi. Kok cocok ya? Ternyata pegawai toko tak bohong. Memang cantik. Tuan muda pertama. Bagaimana bisa merendahkan diri memakaikan sepatu untuk pelayan? Apalagi pelayan yang tangan kakinya tak bersih. Maksudmu, Alia Wijaya mencuri uangmu? Betul. Kartu ini dulu kuserahkan padanya untuk dijaga. Tapi tak disangka, dia curi diam-diam saat lengah. Untung hari ini ketahuan, tak sampai jadi malapetaka. Lagi pula aku tak peduli uang. Kartu sudah kembali, tak akan kupermasalahkan lagi. Lupa si sok gaya ini. Suasana bagus gini, dirusak dia. Fajar, kau memang gila. Tapi jangan kelihatan. Kartu ini bukan ambil ya punyamu. Tuan muda, aku tahu keluargamu terpandang. Uang segini pasti tak dihiraukan. Tapi lihat Alia Wijaya ini, dia sama sekali tak berterima kasih.
Menurutku, mumpung polisi ada di sini, langsung tangkap saja dia. Interogasi sampai tuntas. Tahu apa lagi yang dicuri dari keluarga Wijaya? Aku bilang dia, bukan kau. Kenapa percaya dia? Kalau lagi gak sibuk, ulang berjemur, biar item, gak dibilang. Kau sayur. Kau. Baru pulang. Jangan tertipu oleh bualan manis Alia Wijaya. Saya laporkan dengan nama asli. Alia Wijaya mencuri harta Fajar Wijaya. Jumlahnya sangat besar. Sarankan Tuan Pratama selidiki tuntas untuk membersihkan nama Tuan Muda. Kartu ini, kuserahkan langsung ke tangan Alia Wijaya. Kapan jadi milik orang lain? Apa? Ini dari Tuan Pratama untuk Alia. Kalian gak percaya? Masa? Kalian curiga harga? Bakal ngerugiin kalian. Aku. Fajar, bukannya kau bilang kartu ini milikmu? Kenapa sekarang jadi milik Alia? Ini bagaimana? Kartu hitamku ini sebelumnya memang hilang. Kebetulan kartu ini mirip punyaku. Jadi mungkin aku salah lihat. Ternyata cuma mirip. Salah lihat saja. Lagi pula, walaupun Alia tidak mencuri kartu hitam ini, dia pasti diam-diam transfer. Uang Fajar banyak. Kalau tidak, kenapa di rekening Fajar bahkan 30.000 pun tak ada? Nona. Katakan Nona Alia Wijaya mencuri uang pria ini. Prinsipnya, yang menuduh harus buktikan. Kalian punya bukti? Bukti? Alia, keluarganya cuma pemulung. Uang kuliahnya saja dari Fajar. Sekarang bisa beli tunai sepatu senilai 30.000. Ini bukan bukti, apalagi? Maksudmu, kau tahu berapa uang di kartu Fajar? Fajar kan tuan muda keluarga Wijaya. Muda sudah beraset puluhan miliar. Mutasi rekeningnya. Pasti minimal ratusan juta. Walaupun kami tak peduli. Uang puluhan juta itu, tapi tak boleh karena itu. Memupuk perilaku buruk orang. Kalau begitu, uang yang hilang itu tidak ada hubungannya dengan Nona Alia. Apa katamu? Berdasarkan penyelidikanku, di rekening Fajar Wijaya sendiri, semua mutasi rekeningnya. Total hanya Rp736,25. Bahkan tidak sampai uang receh sepatu ini. Mutasi rekening. Ratusan juta rupiah yang kalian sebut. Dari mana asalnya? Ini tak mungkin. Kalian pasti salah. Fajar posting di media sosial, makan sekali saja ratusan ribu. Bagaimana mungkin saldonya cuma 700? Apa kalian lupa sebut juta? Kalian meragukan anak buah Tuan Pratama? Tentu tidak. Mana berani aku ragukan orang Tuan Pratama? Pak Polisi. Saya melaporkan Fajar Wijaya dan Sheila Mahendra sengaja menjebak Nona Wijaya dengan tuduhan penipuan bersekongkol. Ini buktinya. Pihak kami menolak mediasi, langsung menggugat. Nona Alia Wijaya, ini barang-barangmu. Kalian berdua, ikut saya. Pak Polisi, kau pasti ada kesalahpahaman. Tuan Muda Wijaya, cepat jelaskan pada mereka. Alia Wijaya, kau sengaja balas dendam padaku. Iya kan? Hanya karena aku putus denganmu. Lalu kau matang-matangan ingin menghancurkanku. Fajar, satu bohong, butuh 1000 bohong. Yang palsu, pasti nanti ketahuan. Jangan kira karena kau dekat Arga Pratama, lalu kau bisa tidur tenang tanpa khawatir. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di tanah dan mohon padaku. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Kak Arga, makasih bantuin aku lagi. Kalau lain kali, boleh traktir makan? Kenapa lain kali? Bukan sekarang? Lah, kamu kan ada... Ada waktu. Alia, aku baru ingat. Aku masih ada urusan. Aku duluan balik ke kampus. Tinggalin kamu sama Kak Arga. Untuk dunia berdua saja. Adegan barusan. Aku tak tahan. Diam-diam memotretnya. Pasangan serasi. Aku percaya cinta lagi. Kalian berdua harus baik-baik ya. Ini Kirana. Sementara segini saja. Baik. Tunggu, aku alergi sapi. Tolong gantiin. Nona, tenang saja. Tadi tuan ini sudah berpesan. Kami sudah mengganti steak sapi dalam paket menu dengan steak babi. Tuan Muda Wijaya, uang di rekening ini sebenarnya bagaimana? Kenapa mutasi rekeningnya bahkan tak sampai Rp1.000? Sheila, apa sekarang? Kau juga tak percaya padaku? Tentu saja bukan. Kalau tidak, aku juga tak akan membelamu di hadapan Tuan Pratama. Tapi uang di rekening ini... Sampai saat ini, aku tak akan sembunyikan lagi. Dulu, saat pacaran dengan Alia Wijaya, selama dia mau, aku selalu penuhi permintaannya. Karena itu, aku habiskan banyak uang. Aku tahu. Takut aku tertipu lagi. Lalu hentikan uang sakuku. Aku juga takut tak khawatir. Jadi tak beritahu. Tak disangka, dia malah manfaatkan celah ini. Bagus. Sudah kuduga. Lagi-lagi karena Alia Wijaya. Sampai segitunya kau rela keluarkan uang untuknya. Sekarang malah dibalik serang dan dipermalukan. Aku ini pria, takkan lawan perempuan. Anggap saja aku yang rugi, tapi tak bisa protes. Sudahlah. Tidak. Pasti tak boleh dibiarkan. Dia tak tahu terima kasih. Alia Wijaya begitu berani. Hanya karena dilindungi Tuan Pratama. Pasti ada tempat yang tak terjangkau Tuan Pratama. Alia Wijaya, karena kau nekat lawan aku. Aku tak bisa biarkan kau tinggal di kampus lagi. Silakan dinikmati berdua. Makasih. Soal Fajar Wijaya, kau mau bagaimana? Dia pura kasihan. Tipu uangku banyak sekarang di kampus.
Yelekin namaku. Lainnya nggak mau. Uangnya harus. Aku minta balik. Masalah ini akan kuselesaikan untukmu. Kak Arga, sebenarnya kamu tak perlu atas nama ayahku. Begitu memperhatikanku. Ini urusan pribadiku. Aku bisa selesaikan sendiri. Paman Wijaya minta aku jaga kau. Tapi soal ini adalah keinginanku sendiri. Ah. Terima kasih. Kak Arga, sebenarnya ada satu hal. Sudah lama ingin kutanyakan. Kamu tahu ukuran sepatuku? Juga tahu aku alergi daging sapi. Oh iya, waktu acara penyambutan mahasiswa baru dulu, kamu juga bilang kalau aku sudah berbeda. Apa kita sebelumnya? Kamu tahu ukuran sepatuku? Kita satu SMA. Sekolah menengah yang sama. Kalau gitu, kenapa sebelumnya? Aku tak pernah melihatmu. Mungkin aku satu tingkat di atasmu. Ditambah, aku ambil jurusan sains. Jadi kita tak pernah bertemu. Benarkah? Cepat makan. Dingin jadi tak enak. Kirana. Hello, ada apa Kirana? Alia, aku juga nggak mau ganggu. Waktu berdua kamu sama Kak Arga. Tapi asrama lagi kacau. Sheila bawa orang. Mau buang barang-barangmu. Cepat balik. Jangan panik dulu. Aku segera kembali. Jangan berkonflik dengannya. Ada apa? Kuliah Fajar Wijaya dan kedua orang itu. Sheila pasti mau balesin dendam Fajar. Membuatku susah di kamar. Aku harus segera balik sekarang. Jangan buru-buru. Naik mobilku. Aku segera antar kau pulang. Setelah urusanmu selesai, aku segera menemuimu. Baiklah, kalau begitu aku duluan. Alia, kau masih tak bisa move on dari Fajar. Tapi tak apa. Beberapa hal akan kubantu selesaikan. Orangnya udah jauh, masih diliatin. Kamu kok begitu memperhatikan dia? Waktu SMA dulu. Kenapa nggak kamu kejar? Alia, Fajar juga tak suka padamu. Keluarganya pun miskin. Daripada bersama dia, lebih baik dengan aku. Begini, aku bisa tiap hari mengantarmu naik mobil mewah ke kampus. Kau tak perlu lagi naik bus jelek itu. Aku tak menunggu dipilih siapapun. Aku juga bukan objek yang bisa dipilih. Aku tak kenal kamu. Aku juga tak tertarik padamu. Apalagi mau mencoba denganmu. Lagi pula, latar keluarga baik. Lalu kenapa? Tidak baik. Lalu kenapa? Aku dapat beasiswa dengan kemampuan sendiri. Meski naik bus umum. Aku tak merasa malu. Dah. Kalian tahu Arga pertama? Dia satu tingkat di atas kita. Ganteng. Latar belakang keluarga juga bagus. Banyak cewek di kampus. Suka banget sama dia. Alia, daripada ngejar Fajar Wijaya, mending suka sama Arga pertama. Mana mungkin. Arga Pratama. Aku tak kenal dia. Tampan sekalipun, apa gunanya? Lagi pula, Kesempatan ini kurebut sendiri. tak lihat latar keluarganya. Aku hanya suka Fajar. Kesempatan ini kurebut sendiri. Bagaimanapun juga, aku tak akan menyerah. Maksudnya rebutan? Kok di mana-mana ada kamu? Steak babi ini, makan saja. Aku cuma mau kasih tahu. Ada yang nyariin masalah sama Alia Wijaya di kampus. Buru-buru banget perginya buat apa? Cerita dong. Bukan. Daripada ngejar Fajar Wijaya, atas dasar apa kalian buang? Minggir. Buang semua barangnya. Kukira, kau benar-benar lupakan aku. Tak disangka, foto kelulusan SM masih disimpan di hati. Kau belum lepaskan aku. Minggir. Kirana, kamu baik-baik saja? Tak apa. Kalian mau apa? Alia Wijaya, kau mencuri harta, melanggar peraturan sekolah. Jangan salahkan Sheila. Barang-barangmu akan dibuang. Apa kau lupa? Polisi dan pengacara sudah jadi saksi buatku. Aku sama sekali tak curi uangmu, Tuan Muda Wijaya. Alia Wijaya. Yang dikatakan Fajar Wijaya. Bukan cuma 67.500.000 rupiah itu. Selama kalian pacaran, boros sekali. Paling sedikit ratusan juta rupiah. Bagaimana? Mau ingkar janji? Aku pakai uangnya. Fajar Wijaya, di luar kau begitu membanggakan diri. Kau lupa saat tak punya uang saku, minta uang dariku. Kau bilang mencuri uang. Itu dirimu sendiri kan? Alia, kau tahu siapa aku. Berapapun uang yang dulu kau habiskan dariku, tak akan kuhitung. Tapi kita sudah putus. Seperti kataku dulu, kembalikan uangnya, aku tak akan laporkan. Kau masih bisa kuliah di sini. Fajar Wijaya, kau baik hati membelanya. Lihat sikapnya seperti apa. Menurutku, dia cuma cewek matre. Lihat siapa? Langsung menggoda. Dasar kurang ajar. Kau berani memukulku? Memukulmu kenapa? Kalau orang tuamu tak ajarimu cara bicara yang baik. Berlutut minta maaf ke Sheila. Alia Wijaya. Aku, tuan muda ini, memberimu satu kesempatan untuk perbaiki diri. Tak kusangka kau masih tak tahu diri. Memukul Sheila. Sekarang tak hanya kau harus kembalikan uangnya keluar dari asrama. Aku juga mau kau berlutut minta maaf ke Sheila. Atau tanggung sendiri akibatnya. Maka aku beritahu. Pertama, aku tak akan keluar dari asrama. Kedua, aku tak akan beri kau uang lagi. Aku peringatkan kalian. Kalau tak segera ambil barang-barangku, akan kubuat kalian menyesal seumur hidup. Apa aku salah dengar? Keluarga Tuan Muda Wijaya berkuasa. Dia cuma pemulung. Bisa bikin Tuan Muda Wijaya menyesal. Berani sekali. Tuan Muda Wijaya, cepat, keluarkan dia. Dia cuma pelayan. Berani bicara begitu padamu. Aku aja jengah. Ya,
Berani lawan Tuan Wijaya? Keluarkan dia! Kalau Alia tak diberi pelajaran, Citra anak orang kayaku bisa terbongkar. Sheila sudah tak percaya padaku karena kejadian pagi tadi. Aku tak boleh biarkan orang tahu. Aku cuma orang miskin. Seperti Alia. Alia Wijaya. Aku juga tak mau berlebihan. Kau yang memaksa aku. Kalian buang semua barangnya ke tempat sampah. Dia kan suka memulung? Biarkan dia nanti tinggal di tempat sampah. Ya, Aku lihat siapa yang berani sentuh. Kamu baik-baik saja. Tuan pertama, aku tak tahu kenapa kau begitu membelanya, tapi ini sekolah, bukan tempat pamer kuasa. Sekarang semua orang tahu, dia pakai uangku dan pukul orangku. Kalau aku tak maju, masa aku masih lelaki? Apa katamu? Ku bilang dia pakai uangku dan pukul orangku. Diam. selesai. Belum pernah lihat Tuan pertama marah sebesar ini. Fajar Wijaya pasti hancur. Aku tidak menemukan satu rupiah pun yang kau habiskan untuk Alia Wijaya. Tapi semua ini adalah semua uang yang dihabiskan Alia Wijaya untukmu setelah kalian pacaran. Dari awal sampai akhir, besar kecil, total hampir 225 juta rupiah. Uang 225 juta rupiah ini ditabung sedikit demi sedikit dari kerja sambil kuliah Alia. Uang ini lebih baik kau kembalikan padaku. 1 sen pun tak boleh kurang. Lunasi sampai bersih. Apa mataku salah lihat? Bukannya keluarga Tuan Muda Wijaya anak orang kaya? Kok makan naik mobil saja masih pakai uang Alia Wijaya? Kamu pernah lihat anak orang kaya mana? Yang naik bus umum. Beli barang murahan. Tuan Muda Wijaya ini. Bagaimana dilihat pun tidak mirip. Gaya hidup orang kaya. Pasti dia cuma pura-pura. Entah status anak orang kaya ini palsu atau asli. Pakai uang cewek. Lalu tak tahu terima kasih. Orang seperti ini sampah. Memelukan kaum lelaki. Iji. Itu bohong. Semua ini palsu. Benar, pasti Alia yang palsukan. Dia cuma habis putus denganku, lalu tak punya uang. Jadi cari cara begini. Tujuannya cuma untuk mengeruk uang dariku. Ini punya dasar hukum. Membalikan fakta juga percuma. Dan kau? Kalau memang sangat tak mau tinggal di gedung asrama ini, ya pindah saja. Mulai hari ini, kau pindah ke kampus lama. Kau ke lantai atas, rapikan barang-barangnya. Hingga malam ini juga. Iya. Tidak, kampus lama itu tak ada air dan listrik, bukan tempat tinggal manusia. Fajar Wijaya, kau kan kenal Tuan Pratama? Pergilah menghadapnya dan mohonkan ampun untukku. Aku benar-benar tak mau pindah ke kampus lama. Tuan pertama. Vivi pacarku. Tolong lihat mukaku. Bisakah? Bagus. Kalau begitu, kau temani dia pindah. Masih ada yang mau membelanya? Bicaralah sekalian. Alia, maaf ya. Kami salah dengar kata-kata Fajar Wijaya. Salah menuduhmu. Aku minta maaf. Iya. Tadi aku bahkan sempat memaki kamu. Tenang saja, aku pasti akan mengunggah video ke forum kampus. Biar semua orang tahu, Fajar Wijaya itu hidup dari wanita. Vivi. Di luar sekolah, aku punya banyak villa mewah. Akan kubiarkan kau tinggal di kampus lama. Ayo, kita pergi. Tuan Muda Wijaya, jangan buru-buru pergi. Di tagihan ini, semua uangku yang kau habiskan. Tuan Muda Wijaya, lebih nyaman pakai tunai atau transfer. Beberapa hari ini, untuk pura-pura anak orang kaya. Di depan teman-teman. Una ada uang di rekening. Uang saku ayahku bulan ini belum ditransfer. Nanti kalau sudah, aku kirim ke kamu. Sudahlah, sepertinya aku tak bisa menunggu. Ayahmu yang kaya raya mentransfer uang padaku. Begini saja, kau buatkan aku surat utang dalam 3 hari. Kau kembalikan uangku. Alia Wijaya. Fajar Wijaya jelas tak kekurangan uang. Lagi pula, uang-uang itu kau yang suka rela berikan padanya untuk dibelanjakan. Sekarang kau minta kembali. Kau tak tahu malu? Aku tak bilang tak mau dia bayar. Lagi pula, Tuan Muda Wijaya sekaya ini. Masa iya uang segini saja tak bisa keluarkan? Kenapa? Tuan Muda Wijaya menyesal? Alia Wijaya, cuma 225 juta rupiah kan? Perlukah bersikap begitu kejam? Sungguh mental orang kecil, pelit dan tak pantas dilihat. Wajahmu besar, kau saja yang bayar gantinya. Baik, aku yang bayar. Tuan Muda Fajar adalah pacarku. Aku memberinya uang, itu wajar. Tidak seperti orang tertentu, uang receh sedikit dibahas terus-terusan. Dan malah minta Tuan Muda Fajar bayar kembali. Di kartu ini ada 225 juta rupiah. Anggap saja ini uang pesangon Fajar Wijaya untukmu. Sungguh mental orang kecil. Setelah ini, jauhi dia. Ini memang uangku. Alia, maaf. Salahku. Gagal jaga barangmu. Jadi kotor karena mereka. Tak apa. Aku dari kecil sudah biasa sederhana. Barang-barang ini dicuci, masih bisa dipakai. Cuma tak ada selimut, aku akan bertahan semalam. Barang-barang ini sudah kotor. Nanti aku suruh orang bersihkan. Tempat tinggal sudah kutemukan. Villa Thompson. Villa Thompson. Setiap jengkal tanahnya mahal. Hanya putri orang terkaya seperti dirinya yang layak tinggal di sana. Lin Wan Wan benar-benar dapat hikmah dari musibah. Mobil ada di sana. Aku antar kalian. Kau ikut juga. Baru kau membela Alia. Kebetulan Alia juga butuh teman. Alia, tunggu apa lagi? Aku belum pernah ke tempat sebagus ini. Tunggu. Ambil satu ini, bawa pergi.
Ini gara-gara Fajar. Nanti aku posting di forum kampus. Caci, dia lebih keras. Aduh, jangan marah pada orang yang tak layak. Nanti saat kau pergi memaki dia, ingat ajak aku juga. Oh iya, Alia, waktu kamu pergi tadi, cuma bawa satu foto. Ada apa dengan foto ini? Lainnya tak ada yang penting. Ini fotoku waktu SMA. Kamu yang mana di sini? Perubahannya agak besar. Tak bisa dikenali. Orang ini mirip sekali dengan Kak Arga. Kak Arga pertama. Bukan. Walau aku dan Kak Arga pertama satu sekolah. Tapi kami bukan angkatan yang sama. Kau salah kenal. Orang itu... Benar aku. Arga, gue bilang nih, kita kan udah diterima luar biasa sejak kelas 11. Kok tiba-tiba kepikiran ikut upacara kelulusan? Diam dulu. Cepat foto kelulusan. Ayo teman-teman, lihat ke kamera. Teriak 1, 2, 3 bareng. 1, 2, Tiger. Yay! Oh, begitu. Aduh, Alia. Kamu dan Kak Arga memang berjodoh. Memang cukup berjodoh. Dialah orangnya. Itu dia, orang yang dimaksud di forum itu, dia. Apalagi yang kau lihat? Lagi-lagi lihat, mata kalian akan kucongkel. Kamu. Ini. Si manis kecil. Fajar Wijaya, ini sebenarnya bagaimana? Di forum kampus sudah tersebar luas. Katanya kau sama sekali bukan anak orang kaya. Alia Wijaya, dialah putri kaya sejati. Nak, Papa. Apa pakai jas ini? Sungguh mirip direktur. ayah memang orang kaya. Ini baju yang ayah belikan untukmu. Kenapa tidak kamu pakai? Kenapa pakai baju ini? Apa Arga itu? Tidak menjagamu dengan baik di kampus. Tidak. Kak Arga sangat baik padaku. Cuma aku sendiri sudah biasa hemat. Sebenarnya, dulu tak beritahu soal status ini adalah karena takut kamu ditipu pria lain untuk uang. Tapi ternyata kamu masih mempertahankan kebiasaan hemat ini. Tapi ini juga bagus. Pria itu, kok mukanya tak asing ya? Cara berpakaiannya langsung terlihat kalau dia orang kelas atas. Coba tebak, pria tua bangka ini bukannya target baru Alia Wijaya. Dia pasti sugar daddy yang dicari Alia. Pen, penyokong finansial? Pria ini kelihatannya paling tidak sudah 4-50 tahun. Ayo, hari ini, ayah ajak kamu lihat rumah baru kita. Rumah baru. Kebetulan aku juga ingin lihat seperti apa rumah itu. Ayo, naik mobil. Ini, sebenarnya aku sudah tahu. Waktu kami pacaran, dia sudah selingkuh dengan pria tua itu. Aku juga karena itu baru putus sama dia. Tapi tak disangka, dia malah mendendam sama aku. Jadi dia berusaha mati-matian, memfitnah dan menghancurkan aku. Dia yang selingkuh duluan, masih memfitnahmu di forum kampus, merusak namamu. Alia Wijaya ini pantas mati. Kalau begitu, kita ekspos saja soal dia yang dipelihara pria tua itu. Mungkin malah bisa nyadarin dia. Bukannya foto dia lagi dipeluk pria tua itu? Fajar, kau terlalu baik hati. Dia sudah memperlakukanmu begitu buruk. Kau masih ingin menolongnya kembali ke jalan yang benar. Orang brengsek seperti dia harus dibiarkan hancur total. Aku akan segera posting foto dia dengan pria tua bangka di forum, agar semua orang berhenti membicaramu. Jangan. Kalau diunggah di forum kampus, pengaruhnya jelek buat sekolah. Alasan Lina sekarang masih berani-beraninya karena dia dekat sama Jiuye. Asal kita kasih tahu Jiuye soal hal ini, dia juga nggak akan terus dibohongi. Besok ada acara kelas. Nanti, aku akan minta guru serahkan padaku. Kau usahakan undang Jiuye. Masuk akal. Kalau begitu, nanti di depan seluruh kelas, kita tunjukkan foto dia dipelihara pria tua bangka ke Tuan Pratama. Kalau Tuan Pratama tahu wajah aslinya, pasti langsung akan meninggalkannya. Aku susah payah bikin mereka percaya aku anak orang kaya. Dan pandang aku beda. Jangan sampai dihancurkan, Alia. Teman-teman, besok acara kelas. Aku atur di Klub Imperia. Semua datang tepat waktu. Makan minum semua aku yang bayar. Wah,
Klub Imperia adalah klub hiburan terbesar dan termewah di Jinghai. Katanya, satu botol minuman harganya ratusan ribu. Tuan Muda Lin memang pantas jadi anak orang kaya. Langsung royal. Menjual pusaka keluarga hanya dapat beberapa puluh juta rupiah. Alia Wijaya, kali ini aku pasti membuatmu keluar dari kampus untuk selamanya. Mungkin kalian belum tahu, Klub Imperia adalah milik keluarga Wijaya kami. Aku tahu, belakangan di forum kampus, banyak rumor tentangku. Tapi aku percaya, kebenaran akan terbukti sendiri. Ternyata, Klub Imperia milik Tuan Muda Lin. Yang di forum kampus itu, kami tahu, pasti cuma rumor. Besok, kami pasti datang tepat waktu. Melihat karisma dan kemurahan hati Tuan Muda, cuma mikir besok bisa pergi ke tempat mewah seperti Klub Imperia. Malam ini, pasti aku tak bisa tidur karena girang. Hidup Tuan Muda Wijaya! Hidup Tuan Muda Wijaya! Hidup Tuan Muda Wijaya! Hidup Tuan Wijaya. Besok kalian semua harus datang ya. Alia Wijaya, kalau kamu takut, boleh tidak datang? Kau tak perlu pakai siasat memancing emosi. Kebetulan, aku juga ingin lihat. Apa siasatmu? Alia Wijaya, belakangan ini kamu mengandalkan Tuan Pratama, terus mempermalukanku. Besok malam, aku akan membuatmu kehilangan sandaran ini untuk selamanya. Semuanya. Aku bisa datang ke Klub Imperia sekali seumur hidup. Terima kasih pada Tuan Muda Wijaya. Ayo, kita angkat gelas. Bersulang untuk Tuan Muda Wijaya. Ayo. Lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Jangan lihat. Arga, ada masalah. Adikku bilang, di acara tim, Alia mungkin dikerjai Fajar. Dia lagi. Dia bilang mungkin. Ngapain buru-buru? Aduh. Tapi cuma minum-minum membosankan. Bagaimana kalau kita main game seru? Kak Chow, ada apa yang menarik? Kita pakai mulut botol sebagai penunjuk. Siapa yang ditunjuk mulut botol harus menjalani hukuman yang kita tentukan. Bagaimana? Baiklah. Ayo. Cuma tidak tahu siapa yang pertama kena. Aduh. Kebetulan sekali, Alia. Aku harus pikirkan baik-baik. Hukuman apa yang cocok untukmu? Bagaimana kalau begini? Biar Alia Wijaya pilih satu pria di sini untuk cium 30 detik. Kalau tak mau, minum. Bagaimana? Hahaha. Ini bagus. Mahasiswa sekarang main permainan tak sehat jiwa raga. Seperti ini. Bahkan pilih lawan jenis di tempat untuk berciuman. Mau ke langit apa? Kita pilih yang ini. Ada yang keberatan? Tidak. Cuma nggak tahu Ayah Wijaya bakal pilih siapa ya? Kak Wei, seharusnya kau merasa terancam dong. Teman sekelas kita ini, siapa yang tidak tahu Lin Wanwan suka sama Tuan Muda Lin kita? Kalau dia memilih Tuan Muda Lin, kakak tidak cemburu. Kan ini cuma permainan. Harus ikuti aturan mainnya. Kalau Ayah Wijaya benar-benar pilih Tuan Muda Wijaya, tentu aku nggak bakal keberatan. Alia Wijaya, sila tak akan keberatan. Aku sarankan kau, kenali batas dirimu. Jangan pikir dengan ambil kesempatan. Dapat untung kecil. Bisa balik lagi dengan Fajar. Mata mana yang lihat aku ingin cium dia? Menyebar rumor, harus bayar konsekuensi. Aku lebih baik cium anjing daripada cium dia. Sudahlah Alia, kami tidak mengerti kamu. Dari dulu kamu selalu nempel ke Fajar. Suka kasih barang, kasih uang. Sayangnya, Tuan Muda kami tak sudi dengan recehanmu. Menurutku bukan cuma Tuan Muda Lin, pria manapun enggan berhubungan dengan cewek matre tak bermoral seperti ini. Alia Wijaya, sejak SMA dulu, kamu terus mengejarku. Sekarang, akhirnya ada kesempatan mendekatiku lagi. Pasti sampai terbawa mimpi. Fajar, aku tahu kau narsis. Tapi aku tak menyangka kau bisa sejijik ini. Kalau ku cium kau, aku bisa mimpi buruk berhari-hari. Dan kalian juga yang suka banget sama Fajar. Kesempatan untung ini kuserahkan pada kalian. Alia, aku tahu kamu berani berpikir, tapi tak berani bertindak. Kalau kamu tidak mau, minumlah anggur ini dengan patuh. Alia sakit lambung, tak boleh minum alkohol. Aku yang gantikan. Ya, mana bisa begitu? Lakukan hukumanmu. Atau habiskan minumanmu. Kalau main, harus berani terima konsekuensinya. Bukan. Masa mainnya kayak gini. Ini sama saja memaksa Alia untuk cium pria lain. Ini jelas menyusahkan Alia. Berhenti! Kau ini siapa? Hanya anggota yang boleh masuk sini. Keamanan? Itu Arga. Kalau tak mau ribut, minggir! Selesai. Tuan Pratama datang buru-buru larut malam begini. Pasti ada masalah besar. Ayo minum. Minum. Sudahlah. Kalian juga jangan ribut dulu. Aku percaya teman kita, Alia, pasti akan menerima konsekuensinya. Benar kan, Alia Wijaya? Kalian. Fajar,
Kau paksa aku datang ke sini. Kukira ada trik hebat apa. Ternyata cuma trik-trik kotor macam ini. Permainan macam ini kalian suka? Silahkan mainkan sendiri. Kami tak mau ikut. Ayo, Karana. Hey, sekarang mau pergi? Tidak semudah itu. Peraturan di sini adalah yang pulang duluan harus menghukum diri minum 3 gelas. Mahasiswi Alia, semua datang buat bersenang-senang. Jangan jadi yang pertama rusak suasana. Aturan dari mana ini? Aku tak tahu. Kalian sengaja menyusahkan Alia. Mahasiswi Corona Saputra, mata mana yang lihat aku ganggu dia? Kalah ya, terima saja. Dia sendiri yang gak ikut aturan main. Kita kan satu kelas. Karena Alia nggak bisa minum. Ya udah, jangan dipaksa. Tapi aturan main tetap jalan. Ginny yang cowok di sini. Pilih satu buat dicium. Silahkan pilih sendiri. Bagus, kebetulan anggur ini juga anggur bagus. Kuberikan padamu. Kamu! Alia, kamu gila? Bukannya kau suruh aku pilih? Sudah kupilih. Kalau memang tak ada yang bisa dimainkan, aku pergi. Kau baik-baik saja. Fajar Wijaya, kamu baik-baik saja. Berdiri. Hei! Apa maumu? Si pratin anggur terus kabur. Masih belum puas disiram. Mau lagi? Nggak mau hormat, jangan salahin. Nggak mau, lepas. Ambil semua anggurnya. Dia nggak mau minum, berarti disuapin. Alia, jangan. Lepaskan aku. Mau mati? Kamu baik-baik saja. Kak, kenapa baru datang? Arga, mereka cuma junior. Tahan diri. Tadi apa yang terjadi? Belum pernah lihat ekspresi Tuan Pratama seperti ini. Apa kita sudah tamat? Cukup, jangan bicara lagi. Kalau Tuan Jiu menyelidiki, kita semua tidak akan selamat. Tadi kami main, jujur atau tantangan. Giliran Alia. Mereka mau Alia. Cari lawan jenis di sini. Cium sekali. Kalau tidak, minum saja. Mereka tahu Alia tak bisa minum, tapi tetap memaksanya. Jadi semua pria di sini berhak. Aku punya kehormatan ini. Tuan Pratama, kalian bela-bela Alia Wijaya. Jangan-jangan kamu suka dia. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu sama sekali nggak tahu wajah asli Alia Wijaya. Diam, urusan Tuan Pratama, bukan urusan kalian. Tuan Pratama, kata Sheila, nggak asal ngomong. Tapi aku nggak rela lihat sampai sekarang. Kau masih jadi mainan dia. Aku putus sama dia. Karina, dia nggak bisa berubah. Genit dan suka pamer. Siapapun yang kaya, dia bakal nempel terus dan merayu. Bahkan waktu pacaran sama aku, dia selingkuh sama pria tua. Tuan Pratama, kau jangan sampai tertipu wajah polosnya. Kalian yang tak punya bukti, berkali-kali mengganggu Alia dan memfitnahnya. Kalian keterlaluan. Aku putus sama dia. Ini buktinya. Alia Wijaya berhubungan ambigu dengan pria tua bangka. Astaga, tadinya aku kira dia begitu polos. Pria tua bangka begini, bisa jadi ayahnya dia kan? Bisa-bisanya dia mau. Makanya Tuan Muda Wijaya putus dengannya. Kalau aku juga tak akan terima. Pacarnya sendiri. Ternyata dia wanita tidak setia. Dulu Alia bersikap semena-mena karena andalkan Tuan Pratama. Sekarang, setelah Tuan Pratama tahu dia adalah si manis kecil yang dipelihara pria tua, kurasa sekarang lihat dia sebentar saja. Sudah merasa jijik. Sudah selesai bicara? Tuan, aku sama Alia setelah putus, masih teman. Aku bilang di depan umum hari ini, karena takut dia tersesat dan pengen dia jaga diri. Ini caramu menolong teman. Modal satu foto, kalian buat rumor mesum. Kau tak percaya? Tanya saja di kampus. Saat itu, tak cuma kami, banyak teman lain juga. Lihat dia mesra dengan pria tua, lalu naik mobil pria itu. Dia selama ini pura-pura lemah dan kasihan, cuma demi mendekatimu. Dia cuma mau uangmu. Fajar, apa kau jadi bodoh karena sok kaya? Kalau aku mau uangmu, masa aku akan... Kalian bilang Alia Wijaya cuma mau uangku. Benar, aku mantan pacar Alia. Aku paling tahu sifat aslinya. Dia dari keluarga miskin. Wajar kalau dia matre. Ingin ubah nasib lewat pria. Dan pecinta buta kelas atas. Tapi jual diri demi harta, bukan jalan yang benar. Ucapan pecinta buta macam apa ini? Aku punya banyak uang. Astaga, aku tidak salah lihat ya. Kabarnya, Raja Dingin tak berampun. Tuan Pratama yang tak mudah didekati. Ternyata mencium Alia Wijaya. Dia cuma mau uangku. Aku kaya raya. Astaga, ucapan pecinta buta macam apa ini? Tuan Pratama, mana mungkin Raja Dingin? Ini jelas orang kaya dan tampan. Dan pecinta buta kelas atas. Aku makin ngefans. Kak Arga, aku ada urusan. Aku kembali ke asrama dulu. Alia, tunggu aku. Aku ikut. Ini tak mungkin. Tuan Pratama tak mungkin. Demi Alia Wijaya. Serahkan Arga padaku. Kamu antar mereka pulang dulu.
Alia, lihat forum kampus belum? Foto ciumanmu dan Kak Arga. Seluruh kampus sudah lihat. Forum kampus heboh sekali. Iya. Komentar di bawah. Semua cewek kampus hancur hatinya. Dari sangka pertama yang diam-diam disukai bertahun-tahun. Sudah punya pacar. Alia, kau berjalan terlalu cepat. Tasmu ketinggalan. Alia, kenapa kau? Lambungku sakit. Pasti maannya kambuh. Salah Fajar dan Sheila itu. Membuatmu tak sempat makan malam. Alia. Cepat hubungi 120. Alia. Anda yang menemani pasien ya? Masuklah bayar biaya pasien. Alia Wijaya gimana? Kak Arga, kenapa kau datang? Ku dengar dia nggak enak badan. Buruan balik. Dia baik-baik saja. Alia minum terlalu banyak. Sekarang sudah di ruang operasi. Aku juga tak tahu detailnya. Aku mau bayar, Aku bayar. Kamu tunggu di sini. Ada apa-apa, langsung bilang. Oh, baik. Halo, ambil obat. Baik, terima kasih. Ya, Ayah. Paman Wijaya. duduk. Jangan bergerak. Ayah. Kenapa ayah datang? Terjadi hal sebesar ini. Mana mungkin ayah tak datang? Aku yang nelpon. Paman Wijaya datang karena aku. Bodohnya kamu. Kamu ingin hidup kuliah yang biasa-biasa saja. Ayah tidak keberatan. Tapi, ayah takkan pernah biarkan ada yang ganggu anak perempuan ayah. Ayah. Jangan marah dulu. Selama ini aku selalu merasa kita semua teman sekelas. Baru masuk kuliah, semua susah. Tapi sekarang, mereka keterlaluan. Kedepannya, aku tak akan beri mereka kesempatan untuk menyesal. Paman Wijaya sudah datang. Aku duluan pulang. Ya, baik. Kamu juga jaga semalaman. Pulang, istirahatlah yang cukup. Kamu pelan-pelan saja. Buru-buru apa? Ayah, aku nggak cengeng. Lagi pula kata dokter, operasi kecil ini hari ini juga bisa jalan. Dan aku sudah lama nggak balik ke kampus. Aku kangen sama teman sekamarku. Rindu teman sekamarmu. Atau si Arga itu. Ah, ya. Ngomong apa sih? Dokter, bagaimana ibuku? Kondisi ibumu kali ini disebabkan anemia karena kelelahan. Pastikan dia istirahat yang cukup. Oh iya, ini rincian rawat inap kali ini. Jangan lupa melakukan pembayaran tepat waktu. Oh, baik. Maaf merepotkan, dokter. Biaya rawat inap dibayar Alia. Pusaka keluarga sudah dijual. Uangnya hampir habis. Dari mana cari uang sebanyak ini? Aku mau terima telepon dulu. Hello? Apa? Ya, baik. Aku sudah tahu. Kalau perusahaan ayah ada urusan, ayah pulang dulu saja. Aku juga sudah hampir sembuh. Aku bisa jaga diri sendiri. Seberapa penting pun pekerjaan ini. Tak sepenting kesehatan anakku. Sudahlah, aku sekarang sudah kuliah. Bisa jaga diri sendiri. Karyawan perusahaan butuh ayah. Baik, hati-hati di jalan ya. Jaga keselamatanmu. Jalan pelan-pelan ya. Suster, saya mau tanya, wanita itu sakit apa? Kenapa dirawat? Ini masih tidak kelihatan. Pasti hamil. Suaminya bawa dia periksa kehamilan. Hamil. Periksa kehamilan. Alia Wijaya. Tak kusangka kau tak tahu diri. Hamilkan anak pria tua itu. Fajar. Kamu kenapa di sini? Tuan muda Fajar masih harus bayar sendiri. Biaya rawat inap ibunya. Urus dirimu sendiri dulu. Tak keduga, selain menggoda pria tua, kau juga hamil anaknya. Kalau Tuan Pratama tahu, atau seluruh kampus tahu, kau pikir masih bisa kuliah di sini? Aku baru sadar, kamu memang suka berimajinasi. Jangan-jangan karena terlalu sering bohong, sekarang kamu nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Tak perlu kau akui, adegan tadi sudah kurekam. Kalau tak mau ini tersebar, lebih baik kau ubah sikapmu. Bicara baik-baik padaku. Baiklah. Aku mohon padamu. Pergilah jauh-jauh. Alia, gara-gara kau, seluruh kampus tahu. Aku palsukan diri jadi anak orang kaya. Kalau kau tak mau, kabar hamilmu tersebar.
Sekarang juga berlutut minta maaf. Diketahui semua. Kau cuma sakit hati aku putusin kau. Jadi fitnah aku. Kalau tidak, ku buat kehamilanmu. Diketahui semua. Berlutut? Mustahil. Tapi karena kamu yang sebut, aku akan pertimbangkan baik-baik cara bantu kamu klarifikasi hal ini. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Alia, kau sok berani. Tapi aku pegang kelemahanmu. Turuti saja perintahku. Sheila, Alia datang cari aku, minta maaf. Artinya, dia sebelumnya menyimpan dendam padaku. Lakukan banyak hal salah padaku. Jadi, dia akan di depan semua teman dan minta maaf padaku. Dia bahkan melahirkan anak untuk pria tua itu. Melakukan hal yang merusak norma seperti ini. Sekarang tahu salah, sudah terlambat. Nanti setelah dia minta maaf, di depan semua siswa, aku akan beri dia pelajaran. Buatmu puas melampiaskan amarah. Karena dia mau bantu aku klarifikasi. Berarti, dia tidak terlalu salah. Aku minta dia ganti rugi 1,1 miliar rupiah. Sebagai pria, aku harus lapang dada. Aku tak akan mempermasalahkannya. 1 miliar 125 juta rupiah. Waktu kamu pacaran sama dia, habiskan banyak uang untuknya. Cuma minta balik 1 miliar 125 juta rupiah. Itu terlalu murah buat dia. Para mahasiswa sekalian, pada konferensi Fajar Wijaya sebelumnya di forum kampus, Alia Wijaya bilang ada hal yang ingin disampaikan. Jadi kami pinjam waktu siaran kampus untuk menjelaskan dengan jelas. Aku sangka, dia mau pakai siaran kampus untuk klarifikasi. Bagus juga. Seluruh dosen dan mahasiswa di kampus bisa dengar. Halo. Halo semuanya. Aku Alia Wijaya, mahasiswi tahun pertama. Mengenai kontroversi di forum kampus tentang mahasiswa Fajar Wijaya. Aku ingin meminjam waktu siaran kampus di hadapan seluruh dosen dan mahasiswa untuk memberi tanggapan seragam. Apa yang kukatakan sebelumnya semua benar. Bukan cuma itu. Aku juga menemukan selama pacaran denganku, Fajar, ngobrol dengan belasan cewek kaya. Bisa dibilang ahli main hati banyak orang. Bukti-bukti konkretnya sudah aku unggah ke forum. Pria kaya romantis hanya citra buatannya. Sombong dan mata keranjang, itulah sifat aslinya. Alia Wijaya. Bukan kau bilang, mau bantu aku klarifikasi? Apa? Kau ngomong-ngomong kosong apa? Kau benar-benar ingin menghancurkanku? Kau benar-benar ingin menghancurkanku? Aku ngomong sembarangan, kau sendiri tahu. Lepaskan. Sekarang aku akan hancurkanmu total. Akan kulihat nanti. Masih bisa sombong padaku dengannya? Lepaskan. Berhenti. Kau, lepaskan. Sampah. Kau lagi? Adik pahlawan, selamatkan wanita cantik ini. Mainkan terus, enak ya? Ku beritahu, aku kenal Alia Wijaya sudah lama. Bisa dibilang, kami teman masa kecil. Kau tahu waktu putus, dia bilang apa padaku? Dia bilang akan buat aku menyesal. Jadi semua yang dia lakukan sekarang, untuk buat aku menyesal. Dan kembali suka padanya. Bahkan kau. Juga dia manfaatkan. Fajar Wijaya. Aku sudah terlalu baik padamu. Berani-beraninya kau mengarang cerita tentangku dan Arga. Dulu aku tahu ambisimu. Selalu ingin sukses. Melihat pertemanan kita dulu, aku tak sampai hati bertindak tegas. Dengar baik-baik. Kalau kau ganggu aku lagi, jangan salahkan aku. Ayo kita pergi. Fajar Wijaya. Dosen pembina memanggilmu. Ke kantornya sekarang. Bapak dosen, kata-kata Alia Wijaya semua bohong. Aku, Fajar Wijaya. Aku tak peduli apakah yang dikatakan Alia Wijaya itu benar atau salah. Hidup pribadimu bukan urusan sekolah. Tapi, hari ini, di hadapan seluruh dosen dan mahasiswa di kampus, kau telah menyakiti mahasiswi Alia Wijaya dan telah memberikan pengaruh buruk pada kampus. Sekolah memutuskan memberimu sanksi berat. Mencabut hakmu selama 4 tahun di kampus untuk mengikuti seleksi mahasiswa teladan. Bapak dosen, sanksi berat. Akan dicatat di arsip akademik. Masalah ini, aku bisa cari Alia Wijaya untuk jelaskan. Cukup. Ini perintah dari atasan sekolah. Tidak bisa diubah. Jika hal seperti ini terjadi lagi, sekolah akan memerintahkanmu dikeluarkan dari kampus. Kau pikirkan baik-baik. Bapak dosen, aku... Kamu baik-baik saja, Fajar. Alia Wijaya ini benar-benar keterlaluan. Setelah rahasianya ketahuan, dia malah ingin menghancurkanmu. Padahal tadi kau masih membelanya di hadapanku. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Besokan, hari jadi kampus tahunan. Kalau gitu, aku akan di acara hari dia di kampus yang dipenuhi sorotan ini. Menyingkap aibnya Alia Wijaya yang hamil. Aku akan membuatnya jadi musuh semua orang. Dihina semua orang. Maaf ya, Kak Arga. Kau lihat kejadian memalukan ini lagi. Ini bukan lelucon. Maaf, aku gagal jaga kamu. Aku tak akan biarkan dia lukai kamu lagi. Tidak apa. Aku tak akan memberi dia kesempatan menyakitiku lagi. Kamu masih suka dia? Sebenarnya aku tahu alasan dia putus denganku. Latar belakangnya memang kurang. Di sekolah, banyak yang meremehkannya. Jadi dia manfaatkan setiap kesempatan untuk mengubah nasibnya. Bahkan pura-pura jadi anak orang kaya di kampus. Semua itu masih bisa aku mengerti. Tapi aku tahu, itu bukan alasan dia boleh menyakitiku. Terima kasih, Kak Arga. Sudah menjagaku belakangan ini. Tapi, masalah ini ingin kuselesaikan sendiri. Baik, aku percaya. Baik, aku percaya.
Manusia setia di dunia. Aku, Raka, percaya lagi pada cinta. Perasaan ini tak akan kamu pahami. Bukan maksudku. Tuan Muda Fajar, kamu tenang-tenang saja. Serahkan itu pada Alia. Tidakkah kau takut, Fajar? Dia menipunya lagi, dan mereka balikan lagi. Aku kenal dia. Selama dia mau bertahan, pasti berhasil. Begitu dia menyerah, tak akan balik lagi. Ini kan, pihak yang melihat Alia. Itu? Berani dia ke kampus? Alia Wijaya. Aku jadi begini karena ulahmu. Di hari jadi kampus ini, aku pasti memalukanmu. Dihina semua orang. Sayang, masuklah dulu. Ayah sangat menantikanmu hari ini sebagai perwakilan mahasiswa teladan berbicara di atas panggung. Aku lebih menantikan pidato ayah sebagai anggota Dewan Kampus baru. Kalau begitu, aku masuk dulu. Iya baik, pergilah, baik. Selanjutnya kami persilakan. Perwakilan mahasiswa teladan. Alia Wijaya naik ke panggung untuk berpidato. Halo semuanya, saya perwakilan mahasiswa teladan, Alia Wijaya. Aku tidak setuju. Alia Wijaya sama sekali tidak pantas menjadi perwakilan mahasiswa teladan. Karena dia tidak hanya dilindungi pria tua bangka, dia juga mengandung anak pria tua itu. Hari ini aku lakukan pelaporan dengan nama asli, agar seluruh dosen dan mahasiswa di kampus tahu wajah aslimu, Alia Wijaya. Sheila Mahendra, kau menuduhku. Di depan semua dosen dan mahasiswa, hanya ada dua alasan. Satu, kau balas dendam. Dia juga mengandung anak pria tua itu. Dua, hidupku terlalu baik. Kau jadi iri. Benar kan? Alia Wijaya, aku hanya tidak tahan melihat sikapmu yang palsu ini. Aku khawatir semua orang terus tertipu olehmu. Orang seperti kamu yang oportunis, menjual diri demi kemewahan, berhak apa mewakili mahasiswa teladan naik panggung berpidato? Tak disangka, setelah lama ikut gosip, ternyata ada pembalikan lagi. Sudah lama dengar kabar, Alia Wijaya dekat dengan pria tua. Tak disangka, ternyata benar. Cuma belum tahu, apakah ini akan berbalik lagi? Aku tunggu dulu aja, tidak akan kujelekan dulu. Sheila, kita semua sudah dewasa. Bicara harus ada buktinya. Kau bilang, aku dipelihara pria tua. Kau punya bukti? Menjelekkan orang lain. Kau cuma omong kosong. Menjelekkan orang lain. Bisa kutuntut atas fitnah. Kamu mau bukti ya? Baik, kuberikan. Putar videonya. Lihat saja bagaimana dia membela diri. Orang di video ini ternyata memang Alia Wijaya. Dia dan pria tua ini akrab. Hubungannya jelas tidak biasa. Apa mataku salah lihat? Dua orang di depan bagian kandungan dan kebidanan. Ini kata Sheila Mahendra. Jangan-jangan itu benar? Alia Wijaya benar-benar hamil. Anak pria tua bangka ini, jangan-jangan Alia Wijaya. Orang ketiga yang merusak keluarga orang. Anggota Dewan Kampus. Sisi mahasiswa ini kurang ajar. Berani mengarang cerita tentang Anda dan putri Anda. Sungguh tak pantas didengar. Aku segera urus. Pasti puas hati Anda. Tidak usah. Aku ingin lihat. Apa yang ingin mereka lakukan? Iya. Alia Wijaya, bukti sudah terpampang di sini. Bagaimana kau masih bisa tertawa? Maaf ya, tak tahan. Maksudmu, Dialah yang memeliharaku. benar. Masih ada yang mau kau katakan? Tapi, aku cukup kagum padamu. Menghadapi seorang pria tua dan jelek seperti ini, bagaimana kau bisa tega? Diam. Jangan kau hina dia. Di hatiku, dialah pria tercantik. Anak ini. Tapi, kalau kau maksa aku jadi selingkuhannya, boleh juga. Aku sungguh mencintainya. Cinta ayah juga cinta. Lagi pula, bukankah anak perempuan adalah kekasih ayah di kehidupan sebelumnya? Alia Wijaya, kau sungguh tak tahu malu. Pria tua begini, berani bilang itu cinta sejati. Kau cuma mau uangnya kan? Iya, Alia Wijaya. Jangan kira cinta sejati bisa menutupi fakta bahwa kau menjual diri demi kemewahan. Tidak merasa malu, malah bangga. Pria, tua dan bodoh seperti ini, kalau bukan uangnya, apa kau suka karena dia tua atau karena dia jarang mandi? Apa yang ku malu? Alia Wijaya, siapa yang memberanikanmu hari ini? Buatmu masih tak gentar. Alia Wijaya, kau tahu tidak? Di pesta hari jadi kampus malam ini, anggota Dewan Kampus yang baru juga akan hadir. Di depan anggota Dewan baru dan seluruh dosen serta mahasiswa, kau puji pria tua yang melindungimu. Pantaskah kau tetap di Akademi Ellison? Hari ini memang harus ada yang Keluar dari Akademi Ellison. Tapi bukan aku, kau. Alia Wijaya, kenapa aku harus dikeluarkan? Kau sendiri yang kehidupan pribadimu kacau, merusak suasana kampus. Sikapmu sombong, dan tak ada sedikit pun penyesalan. Aku sarankan, sampah seperti dia ini seharusnya mundur sendiri, agar tak merusak suasana kampus. Kau ingin aku dikeluarkan. Benar. Tidak hanya itu, aku tak hanya mau kau dikeluarkan, tapi juga mau kau di hadapan seluruh dosen dan mahasiswa berlutut dan mengaku dosa. Kalau tidak, masalah ini bila sampai ke telinga anggota Dewan Kampus dengan sifat anggota Dewan Kampus, kau tak hanya dikeluarkan dari kampus. Sheila, kau terlalu baik sampai dibully orang begini. Menurutku, harusnya anggota Dewan Kampus sendiri yang menghukumnya. Usir dia dari Akademi Ellison. Tidak akan pernah diterima. Satu video tak bisa buktikan apa-apa. Aku sudah menduga kau akan bilang begitu. Video ini hanya barang buktiku. Aku punya saksi. Saksi? Di mana? Aku punya saksi. Jadi pengecut? Lalu bersembunyi?
Aku bisa jadi saksi. Aku bersaksi, video ini kurekam. Aku lihat langsung, Alia Wijaya dan pria tua ini berpelukan di rumah sakit. Perawat juga bilang, pria tua itu temani Alia Wijaya untuk periksa kehamilan. Fajar, sekarang kau berbohong tanpa kedip mata. Alia Wijaya, ini demi kebaikanmu. Sudah kubujuk berkali-kali. Putus hubungan dengan pria tua ini. Kau tak dengarkan? Malahan kau sebarkan rumor fitnah aku. Mau hancurkan aku total. Tapi aku tak bisa lihat kau terus salah. Apa? Fajar Wijaya selingkuh dan hidup dari wanita. Jangan-jangan semua ini palsu. Apakah semuanya karena Alia Wijaya benci karena cinta, lalu mengarang kebohongan? Jangan-jangan kita salah menyalahkan Fajar. Lihat sikapnya, dia juga tidak seperti berbohong. Fajar, kau semakin munafik, memuakan. Alia Wijaya, yang menjijikan itu kau. Fajar Wijaya, mengingat kalian berdua sudah bertahun-tahun. Bersahabat sejak kecil. Berkali-kali membela kau di hadapanku. Tapi kau malah makin menjadi-jadi. Fajar Wijaya benar-benar tak tahan, baru berani bertindak terhadapmu. Karena itu, dia kena sanksi. Alia Wijaya, orang tak tahu terima kasih sepertimu. Pantas diusir dari Akademi Aliston. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Sheila benar. Orang yang moralnya busuk seperti ini, yang merendahkan diri sendiri, tidak pantas tinggal di Akademi Aliston. Kami tak mau jadi teman sekampus, orang kotor. Keluar dari Akademi Aliston, keluar dari Akademi Aliston, keluar dari Akademi Aliston. Diam semua. Siapa berani buat masalah, langsung keluar dari Akademi Aliston. Wakil Rektor harus beri kami keadilan. Alia Wijaya, sudah. Saksi dan barang bukti sudah lengkap, tapi dia tetap tak mau mengakui. Masih bicara seenaknya di panggung. Orang seperti ini, sungguh memalukan Akademi Aliston kita. Kamu merasa Alia Wijaya dengan pria di video itu hubungan simpanan. Kurasa tidak hanya itu. Pria ini memakai cincin di tangannya. Jelas sudah punya keluarga. Tak disangka, Alia Wijaya ternyata orang ketiga yang merusak keluarga orang. Benar. Kampus kami sederhana dan baik. Peraturannya ketat. Jangan sampai brengsek tua ini merusak semuanya. Rektor, hari ini Dewan Kampus hadir di acara penghargaan. Kami juga demi masa depan sekolah. Pilih ungkap hari ini. Aku yakin Dewan Kampus, saat tahu kau, hukum berat Alia Wijaya akan beri penghargaan padamu. Perilaku buruk harus mendapat hukuman setimpal. Kalau begitu, beritahu aku sebagai wakil rektor harus bagaimana menanganinya. Alia Wijaya, hari-hari indahmu sudah berakhir. Wakil Rektor, aku usulkan untuk mahasiswi seperti ini harus disuruh keluar dari kampus. Status mahasiswanya dicabut, tidak akan pernah diterima. Wakil Rektor, meski aku juga ingin membela Alia, tapi kalau dia tetap dibiarkan di kampus, nanti semua orang pasti protes. Menurutku, bukan cuma Akademi Aliston, sekolah-sekolah lain di bawah anggota Dewan juga tak boleh menerimanya. Begitu, baru dia benar-benar belajar. Seorang mahasiswa dicabut statusnya. Sama saja belasan tahun belajar keras. Langsung sia-sia. Kalian sudah yakin? Alia Wijaya merugikan teman sekelas, merusak nama baik kampus, mempengaruhi suasana kampus. Kalau kampus kali ini memaafkannya, akan sulit diterima publik. Orang dewasa harus tanggung jawab atas tindakannya. Alia berbuat salah, harus menerima konsekuensi. Kalau tidak, nanti di masyarakat, dia cuma jadi sampah masyarakat. Kalau kalian begitu bersikeras, aku tak bisa berkata apa-apa. Alia Wijaya, ada yang mau dikatakan? Yang bersih tak perlu membela diri. Oh ya, sebenarnya aku bisa minta wakil rektor untuk tidak mengeluarkanmu. Memberimu kesempatan lagi. Asal kau mau berlutut, minta maaf di depan semua orang, dan mengakui kau telah memfitnah dan menghinaku. Pensuri, teriak maling. Mau aku berlutut minta maaf, cuma mau aku mengakui. Fitnah kalian sebelumnya, Fajar Wijaya. Siasatmu kejam sekali. Alia Wijaya, Fajar Wijaya sudah memberimu kesempatan sekali. Kau masih belum cepat-cepat bersyukur dan menerimanya, berlutut dan minta maaf. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk tetap di Akademi Aliston. Tapi kalian tak punya kesempatan lagi. Apa maksudmu? Kau sekarang sasaran semua orang. Anggota Dewan dan Wakil Rektor ada di sini. Bahkan Aga pun tak bisa melindungimu. Dari mana kepercayaan dirimu? Karena hatiku bersih. Teman-teman, bukankah kalian selalu ingin tahu identitas Fajar Wijaya? Karena kau tak berani mengatakannya, biar aku yang bantu. Sehari-hari, pakai uangku biayai pacarmu sendiri. Akhirnya malah balik menggigitku. Kalian setiap hari memanggil Tuan Muda Wijaya. Kau pikir kau siapa? Fajar Wijaya. Kau tak punya ayah pemilik perusahaan? Bukan juga Tuan Muda. Orang tuamu cuma petugas kebersihan. Apa? Orang tua Fajar Wijaya. Ternyata cuma tukang sapu jalanan. Pantasan aku tak pernah dengar. Apa itu keluarga Wijaya Sentralia? Ternyata semua palsu ya. Pantasan dia tidak pakai barang mewah atau naik mobil mewah. Kukira dia rendah hati. Ternyata citra ini hanya aktingnya saja. Bukan, jangan tertipu olehnya. Dia cuma karena segera akan meninggalkan Akademi Aliston. Jadi menarikku ikut terlibat. Dia selalu pembohong. Kata-katanya tak bisa dipercaya. Kalau kata-kataku tak bisa dipercaya, bagaimana dengan pengakuan Tuan Muda Wijaya sendiri? Kau mau apa sebenarnya? Alia Wijaya, sekarang gara-gara kau, seluruh kampus tahu aku pura-pura jadi anak orang kaya. Kalau tak mau hamilmu, diketahui semua orang, lebih baik sekarang berlutut dan minta maaf. Lalu di forum kampus, umumkan bahwa dulu kau memfitnahku karena tak terima. Sudah ku depak. Kalau tidak, semua aibmu akan kuumumkan. Matikan rekaman, cepat! Orang tuanya memang tukang sapu jalanan. Baju yang dia pakai itu, baju bekas kami. Bau busuk di mana-mana. Kami tak mau main dengannya. Alia Wijaya, kau cari mati.
Kalau mau dapat hormat, pertama, hormati diri sendiri. Bukan kayak kamu, cuma bisa tinjuin perempuan. Fajar. Kau tidak apa-apa. Kau yang lahir dari keluarga sangat kaya, jangan sok suci menuduhku. Kalian yang tak pernah alami penderitaanku, tak berhak menghukumku. Latar belakang buruk bukan alasan seseorang berbuat jahat. Apa yang kau lakukan cuma cari-cari alasan untuk dirimu sendiri. Pada dasarnya, kau cuma kundang yang tak bisa terima asal usulmu. Alia Wijaya, kau suci, kau hebat. Meski mereka tahu identitasku, terus kenapa? Aku tetap bisa kuliah di Akademi Elliston, selesaikan studiku. Sedangkan kau segera akan diusir dari Akademi Elliston. Belasan tahun usaha sia-sia. Jadi akhirnya, aku yang menang. Benarkah? Akademi Elliston hari ini benar-benar membuka mataku. Tak kusangka kau berani datang ke sini. Dia itu pria tua bangka yang Memelihara Alia Wijaya. Bagus. tak kusangka kau berani datang ke sini. Kau pasti mati. Alia Wijaya, kau berani bawa sugar daddy ke kampus. Menjemput maut. Memelihara mahasiswi simpanan, moral bobrok saja sudah keterlaluan. Masih berani bikin onar di kampus. Wakil Rektor, ini kesempatan emas tunjuk kinerja di depan Dewan Kampus. Tangkap dia! Tahu dia siapa? Tahu dia siapa? Wakil Rektor. Apapun identitasnya, dia itu pacar tua mahasiswi. Bisa jadi apa yang baik? Orang seperti dia berdiri di sini. Sungguh memalukan Akademi Elliston. Diam kau. Fajar Wijaya, dia tak mengenalku. Mungkinkah kau juga tak mengenalku? Kenapa aku kenal orang sepertimu? Kau, bagaimana? Alia, kemarilah, mendekatlah ke ayah. Ayah, Izinkan ayah perkenalkan. Ini adalah putri kandungku, Alia Wijaya. Setelah sekian lama, ternyata yang disebut pria tua Alia Wijaya ternyata ayah kandungnya sendiri. Kami keluarga Alia Wijaya. Bukankah pemulung? Pakaian yang dipakai pria ini, semua layanan pesanan khusus premium. Terakhir lihat mobilnya masih model terbaru. Ini sebenarnya bagaimana? Benarkah ini Anda, Paman Wijaya? Tapi bukankah keluarga Anda sangat miskin? Bagaimana mungkin? Diam kau. Berani sekali kau memanggilku Paman Wijaya. Dulu saat kau datang ke rumah kami, kau berulang kali berjanji padaku akan merawat Alia Wijaya dengan baik. Tapi hasilnya, kau tidak hanya berselingkuh di dalam kampus. Kau juga selalu menyulitkan putriku. Inikah janjimu padaku? Aku hanya ingin menjadi lebih baik. Apa salahku? Aku berselingkuh juga karena Alia Wijaya pantas. Siapa yang menyuruh keluarga kalian? Semuanya si miskin. Bagus sekali ya. Bahkan jika Alia Wijaya berselingkuh dan hamil, itu semua palsu. Membuat situasi seperti sekarang ini, Akademi Elliston juga tidak bisa menahannya. Benarkah? Sebagai anggota Dewan Kampus Akademi Elliston, jika tanpa persetujuanku, siapa berani mengusir putriku? Anggota Dewan Kampus, Anda adalah anggota Dewan baru yang mengakuisisi Akademi Elliston, orang terkaya Sentralia. Lalu Alia Wijaya, bukankah dia putri orang terkaya? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Dia pasti palsu. Sheila Mahendra, dasar bodoh. Anggota Dewan Kampus itu, aku sendiri yang menjemputnya. Mana mungkin salah. Sebelumnya, putri orang terkaya sebelumnya ingin tetap rendah hati, jadi tak diumumkan. Tak disangka kalian satu persatu sangat jago cari masalah. Sekarang sudah begini, kau masih mau ribut apa? Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Fajar, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau bilang keluarga Alia Wijaya cuma pemulung? Kenapa bisa berubah seperti ini? Pergi! Dulu kamu bersama aku, bukankah karena mengincar statusku sebagai anak orang kaya, jadi sekarang berujung pada situasi hari ini. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Sayang, sudah 20 tahun ku sayangi. Aku tak pernah sedikit pun sakiti dia. Tapi tak kusangka kalian malah berani menindasnya. Kalau aku tak salah dengar, barusan kalianlah yang bilang yang berkelakuan buruk, merugikan mahasiswa, merusak suasana kampus, harus dikeluarkan. Statusnya dicabut. Benar begitu? Bukan. Aku. Wakil Rektor? Ya. Kalau itu permintaan mereka, lakukan seperti kata mereka. Semua yang hari ini memfitnah putriku, semua dikeluarkan. Tak ada pengecualian. Bukan begitu, Direktur Wijaya. Kami tidak tahu. Alia Wijaya adalah putri Anda. Kami tidak sengaja. Direktur Wijaya, kami semua dihasut orang. Ya, semua karena Sheila Mahendra. Kami semua dihasut olehnya. Baru berani mengganggu Alia. Anda harus mengampuni kami. Sekedar bilang tak sengaja atau dihasut. Masa begitu saja? Luka pada putriku bisa dilupakan. Alia adalah putriku. Kalian cuma bisa menyesal dan minta maaf. Kalau dia bukan putriku, apa berarti kalian bisa berbuat semaunya di kampus? Hari ini, semua yang menindas putriku, yang parah, langsung dikeluarkan. Yang ikut serta, catatan pelanggaran berat. Mulai sekarang, semua perusahaan di bawah grup Wijaya kami tak akan pernah diterima. Adapun dalang hari ini,
Fajar Wijaya dan Sheila Mahendra. Menurutku, kalian tak perlu lagi tinggal di Centralia. Anak durhaka. Jangan panggil ayah, kau di luar sana sebenarnya. Buat masalah apa? Sekarang ada kekuatan tak jelas. Tak peduli biaya. Membungkam total keluarga Mahendra. Kau menghina siapa di luar sana? Ayah, ini bukan salahku. Ini Alia Wijaya. Alia Wijaya tidak memberitahuku bahwa dia... Alia Wijaya, keluarga Wijaya. Kau berani menghina keluarga terkaya Wijaya. Kalau tak minta maaf darinya, bersiaplah keluarga Mahendra bangkrut. Selesai. Semuanya selesai. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak. Aku tidak bisa tidak punya apa-apa. Aku masih harus jadi orang sukses. Aku tidak boleh kalah. Fajar Wijaya, kalah total. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Semua yang kau alami sekarang adalah akibat ulahmu sendiri. Aku sudah beri kau banyak kesempatan, tapi kau tak hargai. Sebelumnya, aku tidak tahu kebaikanmu. Kedepannya, aku pasti baik padamu. Bagaimana? Benarkah? Sungguh, aku janji padamu. Oh tidak, aku bersumpah. Kedepannya, aku pasti menuruti semua perkataanmu. Janji-janji yang dulu kuberikan padamu. Sudah terlambat. Sayangnya, sudah terlambat. Sekarang aku secara resmi dengan status putri orang terkaya menjatuhkan larangan total padamu. Bukan hanya keluarga Wijaya, keluarga Pratama juga akan keluarkan larangan total. Semua perusahaan di bawah keluarga kami akan menolak menerima kalian. Tentu saja, kalau mau berwirausaha juga boleh. Nanti kalian akan terima tekanan tanpa henti dari keluarga Pratama. Pernyataan ini berlaku selamanya. Bawa pergi. Lepas! Lepaskan aku! Kamu tahu siapa aku? Aku punya banyak uang. Mau berapapun akan kuberikan. Ayahku orang terkaya. Ayahku orang terkaya. Fajar Wijaya dapat akibat sendiri. Jangan kau pikirkan lagi. Aku tahu, cuma tak kira obsesinya sedalam itu. Langsung hilang akal di tempat. Hukum sebab akibat. Sejak pertama kali dia berbohong, seharusnya sudah tahu hasil hari ini. Sayang, ingat kata ayah dulu? Di acara hari jadi kampus, ayah akan beri hadiah untukmu. Nah, harga ini bukan cuma seniormu, tapi juga tunanganmu. Kalian berdua di kampus. Jalinlah hubungan baik, lulus langsung menikah. Menikah? Ya, Tidak, aku tidak setuju.